dengan pengajaran Paulus itu berbeda, tidak sama. Tidak ada ayatnya bahwa Yesus itu adalah dikutuk oleh Bapa. Tapi berdasarkan pengajaran Paulus, Yesus itu terkutuk oleh Bapa, kan gitu. Karena dia sampai mengutip kitab Ulangan. Kembali ke sini, ketika di sini dikatakan pesan Yesus jangan percaya. Nah, ada yang mengaku bertemu dengan Yesus dan mengaku sebagai Yesus. Pesan Yesus suruh percaya atau jangan percaya, Pak? Jangan percaya. Nah, pengakuan Paulus di sini berarti jangan dipercaya, betul? Iya, betul. Oke. Mari kita lihat, karena dia akan menyesatkan orang-orang pilihan juga, atau menyesatkan banyak orang. Kalau di ayat 4-nya dan 5, kata Yesus, Mesias palsu itu akan menyesatkan banyak orang. Dia memakai nama Yesus. Nah, coba kembali kepada pengajaran tadi yang tidak bisa dibuktikan. Bukankah pengajaran Yesus itu sudah sangat tuntas tentang ketuhanan? Bukankah pengajaran para nabi sudah tuntas tentang ketuhanan dan juga hukum Taurat? Tapi kenapa jadi ada kitab baru yang ditulis oleh Paulus yang mengaku bertobat setelah bertemu Yesus? Padahal Yesusnya sendiri berpesan jangan percaya. Kan gitu? Oke. Boleh saya jawab, Pak? Oke. Oh iya. Semoga saya diberi waktu. Seperti saya tidak membantah. Ya, nggak apa-apa, Pak. Ya, Silakan saya Bapak jawab ya, Pak ya. Based on berdasarkan pola pikir Bapak. Saya ikuti pola pikir Bapak aja. Pak, kalau bisa on cam, nggak bisa on cam dia. Iya, saya ikuti arah Bapak. Ya. Kira-kira kalau setelah peristiwa ini di satu negeri daerah Arab sana, tiba-tiba ada pemberitaan tentang Mesias. Terhubung ke kata ini. Kira-kira seperti apa jadinya, Pak ya? Tapi nggak usah Bapak jawab dulu. Tiba-tiba antah berantah seperti apa yang mengklaim dirinya bahwa dia dapat wahyu, dia mendapatkan firman Allah. Dalam firman Allah itu ada juga katanya Mesias, Isa Al-Masih. Gampang, Pak. Gampang. Gampang. Sabar, Pak. Nanti Bapak jawab tuntas juga ya. Ya, tipis-tipis aja, Pak. Kalau mau ini tipis-tipis ya, Pak. Kan barusan bertanya dulu katanya. Makanya ya udah. Iya, artinya pertanyaan yang Bapak jawab. Pertanyaan yang Bapak nanti jawab. Bapak juga akan bertanya, nggak langsung jawab. Kalau belum Bapak persilahkan begitu. Begitu kan? Setuju, Pak? Ya, silakan. Oke, silakan. Kami mencoba begini, Pak ya. Artinya kita coba diskusi, memahami. Silakan nanti ambil keputusan ikut siapa, mau Muhammad atau Paulus. Silakan, nggak ada masalah itu. Kami lebih meyakini apa kata Paulus, sebab kenapa? Walaupun kita berdasar kayak tadi ya, karena ada dua oknum yang kami dengar, yang mengakui berasal dari kitab suci. Satu adalah dalam Kisah Para Rasul, satu dari agama saudara kami Muslim. Tiba-tiba 600 tahun kemudian, tiba-tiba mereka mengklaim ada Isa Al-Masih yang sejarahnya jauh berbeda dengan Alkitab. Ya. Yang isi pengajarannya juga bisa dikatakan hal-hal yang sangat substansi, bertolak belakang. Nah, dalam situasi ini, tentu saja kita yang lahir hari ini adalah setelah kisah Paulus dan setelah kisah Nabi Rasulullah. Kita hanya pengikut apa yang telah kita terima dari orang-orang sebelum kita. Ya, jelas. Tapi bagi kami orang Kristen, kami nggak buta, Pak. Artinya orang Kristen itu dilarang menghina agama tertentu, tapi boleh mempelajari agama tertentu. Saat kami mempelajari bagaimana Paulus kehidupannya, karena Yesus sendiri berkata, nabi-nabi palsu itu lihat dari buahnya. Untuk menguji keabsahan nabi itu sendiri dari buah. Ya, salah satu. Nah, pada waktu kami melihat Paulus setelah dia menjadi rasul, dulu dia dikejar-kejar, tapi dia yang dikejar. Dulu sebelum dia menjadi rasul, dia bebas melakukan apa saja, tapi setelah menjadi rasul,
dia ada persekusi, dihina di mana-mana. Dia tidak menjadi kaya loh Pak setelah Rasul. Dia tidak pernah merampas harta satu orang pun. Bahkan dia tidak menikah. Nah, ketika kami bandingkan apple to apple dengan Kenapa orang-orang dia yang curhat, Ustaz? wah, Ya, aduh. biarin aja dulu. Lanjut, Nanti dijawab silakan kalau mau semuanya. bicara Mbak ini, nanti nggak bisa tidur dia, silakan. Apa yang mau dibilang? Enggak, Ustaz Alif dijawab aja ke tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Oke, Wasallam. saya belum selesai. Tadi hanya Mbak ini aja. Kadang-kadang dia suka Udah Pak, campuri. udah Pak. Kita udah dapat poinnya, biar dijawab Iya, dulu saya ya teruskan. Pak. Izinkan Pak. Saya izinkan hanya 1-2 menit Pak. Nah, Ya, pada Rasul Paulus. Kalau kita based on kepada ayat yang Bapak buat itu, sebenarnya ayat itu ayat kalau bagi kami orang-orang Kristen bukan ayat pada hari ini kita bertemu, tapi ayat yang sering kali kami dengar untuk menyudutkan Rasul Paulus. Kami melihat Rasul Paulus ini sangat luar biasa. Maaf. Jikalau ini nanti menyinggung Bapak dan saudara-saudaraku Islam, Paulus bahkan membuat satu penekanan untuk jadi penatua saja loh Pak. Untuk menjadi penatua, artinya pelayan Tuhan, itu nggak boleh beristri lebih dari satu, nggak bisa. Bahwa bagaimana keuntungan duniawi tidak ada dari dia. udah ya Pak, biar dijawab dulu ya Pak, biar enak diskusi. Oke, silakan. Nah, silakan. Lanjut. Ya, sayang sekali Pak Elia itu curhat jatuhnya, bukan menampilkan data. Tapi teman-teman Muslim, ya, kita harus tahu bahwa orang Kristen itu perlu mencurahkan perasaannya tanpa data, bahwa Rasulullah itu adalah ajaran yang dibantah itu. Itu perlu, orang Kristen itu perlu curhat, bukan perlu data ya, tapi perlu curhatnya gitu. Karena kalau nggak gitu bukan Kristen lagi namanya kan gitu. Nah, sebenarnya kalau saya tampilkan data begini teman-teman. Kita gampang kok sebenarnya ya. Gampang kita memahaminya. Contoh. Ketika ya, kan tadi jelas ya. Ketika membahas tentang kisah pertemuan Yesus dengan Paulus dengan yang mengaku bertemu dengan Yesus, maka itu tidak bisa dibantah. Maka solusi yang lain adalah mencari kambing hitam, mencari di luar atau gitu ya. Nah, kita lihat dulu dari perkataan Yesus. Pertama begini, ini kata Yesus ya, kata Yesus. Apa itu? Setelah dia pergi yang datang itu siapa? Nah, ini kata Yesus ya. Saya buka dulu di Yohanes 16. Ini sebelum dia pergi. Jadi gini teman-teman ya, kalau saya tidak berani curhat, saya izinkan menyampaikan curhatan Yesusnya. Nah, di sini berkata kata Yesus, masih banyak yang harus kukatakan kepadamu, tapi kamu belum sanggup menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan mempermuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah itu, ciri-cirinya yang akan datang itu bukan Paulus, tetapi roh kebenaran. Dia akan menyampaikan sesuatu yang disampaikannya itu bukan dari dirinya sendiri. Bukan. Ya, itu pertama. Kalau kita merujuk kepada surah An-Najm, tadi kan dia minta kita membahas tentang Rasulullah. Ya, saya akui dong, malah saya senang gitu kan. Karena di sini saya boleh menyelipkan tentang kisah Rasulullah gitu. Ciri-ciri yang datang itu adalah dia menyampaikan bukan dari dirinya sendiri, tetapi berdasarkan wahyu yang disampaikan, yang diterimanya, itulah yang akan dikatakannya. Itu pertama. Ya, di mana tertulis surah 53, saya buka ya sebagai edukasi buat Bapak. Nanti nggak apa-apa curhat lagi kepada Muslim tentang Rasulullah, kami tidak menghalangi itu, karena memang orang-orang Kristen itu harus meluapkan curhatannya tentang Rasulullah kan gitu, tanpa data ya, tapi ya, karena kalau pakai data berat. Nih, di sini dikatakan, dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya sendiri. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.
Jadi memang benar yang disampaikan itu adalah wahyu, bukan kemauannya sendiri, bukan kemauan Rasulullah SAW. Kalau saya ketik, mohon maaf ya, saya ketik aja surat Paulus, ini contoh perjanjian baru ya. Saya ketik, misal saya katakan ketik di sini pendapatku. Nah, contoh ya. Ternyata di sini nggak ada satupun Yesus berkata berdasarkan pendapatnya sendiri, nggak ada. Tapi di sini rata-rata Paulus. Dia berkata 1 Korintus, sebab menurut pendapatku, bukan wahyu berarti, tetapi aku memberitakan pendapatku. 1 Korintus pendapatku, 2 Korintus pendapatku, 2 Korintus pendapatku, semuanya pendapatku. Nah, kalau pendapat pribadi, oh berarti bukan yang dituju oleh Yesus, kan gitu. Tapi yang datang itu nanti mengabarkan tentang yang disampaikannya itu, yang didengarnya itulah yang disampaikannya, kan gitu. Bukan pendapat pribadi. Berikutnya ketika dikatakan, kata Yesus, ia akan memuliakan aku. Nah, memuliakan aku. Kita buka misal di sini ya, di Al-Quran. Contoh, saya buka Al-Quran. Bentar ya, saya buka dulu Al-Qur'annya. Di dalam surah Ali Imran ya, surah Ali Imran. Saya kalau lebih panjang sedikit pakai data, mohon dimaklum karena data bukan curhat, kan gitu ya. Surah Ali Imran ayat 45 dikatakan di sini. Nih, biar Bapak juga tahu bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Idqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismul masihu Isa banu Maryama wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Dan ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimatnya yang bernama Isa, ya, namanya Al-Masih putra Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang yang didekatkan dengan Allah. Mulia dia, memuliakan. Makanya umat Islam ketika menyebut nama Nabi Isa alaihissalam bukan menghinakan. Nah, tapi kalau Paulus tadi, mohon maaf nih saya sampaikan lagi, bukan memuliakan, tetapi dia mengajarkan bagaimana orang Kristen itu harus ditebus dosanya dengan mengajarkan Yesus itu terkutuk. Yang tadi kita sebutkan, bukan memuliakan, karena kata kutuk itu pasti berlawanan dengan kata memuliakan atau mulia. Sementara kata Paulus, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, mengutuk dia, bukan memuliakan. Padahal Yesus mengajarkan sebelum dia terangkat ke langit, yang akan datang itu memuliakan aku. Nah, itu ya. Nah, kita kembali kepada pengajaran Yesus. Pengajaran Yesus. Apa ancamannya dari Yesus yang mengatasnamakan Yesus? Contoh, saya buka lagi Matius 7. Saya sih minta nanti Bapak luapkan lagi curhatannya kepada kami ya, karena memang saya perlu mendengar curhatan orang Kristen. Kalau saya kan pakai data bukan curhat. Di sini dikatakan apa? Nih, kata konsekuensinya kata Yesus. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Sekarang, apakah yang berseru kepada Yesus Tuhan Muslim atau Kristen? Apakah yang bernubuat pakai nama Yesus Muslim atau Kristen? Apakah yang bermujizat pakai nama Yesus Muslim apa Kristen? Semuanya Kristen, Pak, nggak ada Muslim. Nah, disitulah nanti kata Yesus, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Makanya tadi mujizat nubuat pakai nama Yesus, kata Yesus di Matius 24, Mesias palsu, nabi palsu itu mengadakan mukjizat dan tanda-tanda yang dahsyat, sehingga sekiranya mungkin ia akan menyesatkan orang-orang pilihan juga, kan gitu. Nah, siapa yang bernubuat bermukjizat pakai nama Yesus? Ya Kristen, bukan Muslim. Jadi
Saya lebih suka jadi bapak itu ada curhatannya kepada kami, jadi saya tahu oh ternyata ada perasaan ketidaksukaan kepada nabi kami, tapi berdasarkan curhatan bukan berdasarkan data. Jadi begitu ya Pak ya. Nanti nggak apa-apa, Bapak curhat lagi juga, dan yang pasti nubuatan yang diucapkan oleh Yesus sama sekali tidak menyasar kepada nabi kami, tapi memang yang menggenapinya adalah Paulus. Kenapa? Karena memang di dalam 1 Yohanes 2 juga dikatakan pengajaran atau antikristus itu memang berasal dari antara kita. Nih, di sini dikatakan antikris itu datang, dan antikris itu datangnya dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi tidak bisa keluar dari konsep rumusan kitab Anda. Pengajaran yang berlawanan dari Yesus, ciri-cirinya bersumbernya dari internal itu sendiri. Begitu Pak. Terima kasih. Oke, udah bisa saya jawab Pak. Ya, gitu dong Pak. Siap. Semoga kita proporsional waktu yang Iya dong. Saya dengarkan. Ya. Oke, ada beberapa pertanyaan Bapak yang boleh saya tanggapi. Pertama, Bapak bilang tadi orang Kristen itu tak perlu data, yang perlu curhat. Oke, baru saya tahu bahwa di Al-Quran itu Isa Al-Masih itu bentuk curhatan, bukan bentuk data. Oke, terima kasih. Berarti selama ini itu hanya nggak ada datanya ya, bahwa dalam Al-Quran itu nanti Bapak tanggapi. Ternyata yang saya bilang itu hanya karena saya tidak membacakan ayatnya, maka dianggap itu curhat. Oke, silakan. Terima kasih ya. Itu pendapat saya, walaupun tidak diterima sebagai data. Tapi Ya itu pendapat pribadi Bapak, sebagaimana Paulus pendapat pribadi jadinya. Itu data loh Pak, bahwa ada nggak di Al-Quran ada Al-Masih? Bapak barusan bilang pendapat saya, gimana sih? Kayak kalau Paulus bilangnya pendapatku, kalau Bapak kan pendapat saya. Nah, oke, itu sampai di situ nanti. Saya tanggapi sampai di situ. Ya, karena orang Kristen itu dibiasakan bicara jujur, Pak. Ya, jadi artinya dari fakta yang ada dalam firman Allah Al-Quran, jelas di situ ada Al-Masih. Kalau saya mengambil sebagai dasar pembicaraan kita tadi, Bapak tanya saya, tapi sebenarnya Bapak terjebak tanpa disadari. Kalau ada orang berkatakan Mesias, tolak atau tidak? Tolak atau tidak? Saya yakin Bapak, saya udah tahu kemana arahnya. Tapi Bapak sama sekali tidak menduga bahwa ada, Bapak tanggapi loh. Bapak lagi ngomong, silakan, saya dengarkan dulu, silakan. Boleh Oke, terima kasih kalau nyuruh saya ngomong lagi, mantap. Ya, silakan, Ya, apa-apa, begitu ya teman-teman. Gimana? Bapak kan nyuruh saya ngomong lagi. Iya, nggak apa-apa kalau dipotong gimana? Karena saya tadi udah konsisten. Semoga saya diberi waktu proporsional. Saya kan bukan punya kuasa, Pak. Bapak tendang saya dari sini, saya bisa ngomong apa-apa. Iya, kan saya juga bilang kan tadi saya terjebak. Oh, saya terjebak, kaget. Tapi kalau Bapak nyuruh saya ngomong lagi, saya mau ngomong lagi. Gimana? Iya, karena Bapak potong. Iya, saya kan kaget terjebak. Nah, Ya, tapi enggak, Bapak nyuruh saya ngomong tanya, lagi. Pak. Ya, saya mau bisa ngomong lagi. teruskan Jadi aja, boleh Pak. nggak nih saya ngomong lagi? Atau Bapak mau nyambung lagi? Hah? Jadi Bapak mau nyambung lagi atau enggak? Boleh saya tanggapi dulu Pak. Bentar Pak Panu, bentar ya. Maaf ya, bentar ya. Nah, Maaf, ada telepon, jadi gimana Pak Elia? Bapak mau lanjut atau tadi ngasih saya ngomong? Saya lanjutkan ngomong. Kalau Bapak rindu kali ngomong silakan, saya nggak paksa. Oh, ya udah. Waktu saya masih banyak harusnya. Lah, kenapa Bapak kasihin ke saya? Oh, karena Bapak potong. Bapak bilang, enggak, saya enggak motong, saya kaget. Wah, terharu, saya terjebak gitu loh. Oke, saya lanjutkan kalau begitu. Nggak usah kita. Oh, enggak jadi ngasih waktunya ke saya ya? Ya, betul. Saya dengar selama saya akan menjadi pendengar Bapak. Saya akan mengikuti kajian Bapak. Oh, ya udah. Oke, Bapak mau Ya. lanjut lagi, silakan. Ya, semoga kajian Oke. dari saya. Nanti juga kalau kepotong jangan bilang ya udah Bapak ngomong. Nanti saya langsung sambut. Saya seneng ngomong. Oh ya, Gitu. kalau boleh Pak, kalau belum saya persilahkan jangan ambil. Ya iya kan tadi Bapak mempersilahkan saya, makanya saya mau. Oke, Gimana sih, Bapak ini? kita nggak usah terjebak di situ. Oke, saya tanggapi satu persatu. Tadi kalau ada orang yang mengatakan Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, tolak enggak? Tolak. Oke, saya udah buat fakta. Saya tidak membacakan. Saya menghargakan ya Al-Quran Bapak, karena membacakan ayat itu kan
Nggak seperti kami bebas bisa baca, Bapak harus wudhu atau segala macam. Tapi setahu saya itu fakta. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Paulus berkata, ini semua saya tanggapi apa yang Bapak bilang, pendapatku. Bagi kami, firman Allah itu firman Allah. Kalau pendapat ya pendapat. Katakan ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Ya, itu diajarkan bagi kami. Tidak ada istilahnya berbohong dalam 3 hal dan sebagainya. Katakan ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Nah, ketika Paulus berkata pendapatku, kami melihat kejujuran seorang Paulus di situ. Ketika dia menerima berkata wahyu dari Tuhan, berjumpa dengan Tuhan di perjalanan Damsyik, dia katakan itu perjumpaannya. Tapi ketika dia berkata bahwa ini pendapatku, justru disinilah kami takjub kepada kejujuran seorang yang bernama Paulus yang tidak pernah mencari keuntungan apa-apa. Ya, tidak pernah dia mendapatkan apa-apa dari segi keduniawian. Apalagi dari ajaran kekristenan termasuk ajaran Yesus. Di surga itu tidak kawin mengawinkan. Apa sih dapat Paulus? Apa dapatnya di dunia, apa dapatnya di surga? Nah, dari titik itu kami lebih percaya apa yang dikatakan oleh Paulus. Kemudian saya lanjutkan. Bapak tadi berkata, siapa yang mengaku-ngaku memanggil aku Yesus adalah Tuhan. Padahal jelas di ayat di atasnya, Bapak. Mungkin kalau saya baca, bisa saya baca ayat di atasnya. Tapi Bapak tidak baca itu, saya tidak tahu apakah sengaja atau tidak. Bahwa di situ jelas dikatakan, dari buahnya lah kamu ketahuan. Artinya pengajar Yesus itu jelas berkata, tidak kawin mengawinkan di surga. Ya. Yesus berkata bahwa ampuni kesalahan orang. Kalau kamu dihina, berikan kebaikan, berikan doa. Tadi saya sudah berkata, saya tanya belum dijawab, mungkin silakan nanti jawab waktu Bapak saya berikan. Kenapa sih kalau dalam kami kekristenan kami dihina, Tuhan kami dihina, pendeta kami dihina? Jangan curhat, Pak. Izin saya moderator, jangan curhat pakai data, Pak. Iya, enggak. Ya enggak. Ya artinya kenapa umat saudara kami Muslim sedikit aja disenggol? Saya hanya Jangan curhat, begini, Pak. Jangan curhat pakai data aja. Enggak, ini kan berhubungan dengan yang tadi. Berhubungan dengan yang tadi itu. Matius 7 tadi Pak terakhir Anda menjelaskan Matius 7 21 ya, 23 silakan. itu. Oke, silakan kalau nggak diizinkan. Saya tahu itu memang agak menyudutkan saudara kita Muslim, nggak apa-apa kalau nggak dikasih. Nah, dalam Matius itu jelas dikatakan bahwa dari buahnya lah. Nah, kami lihat buah-buah yang dihasilkan Paulus itu, dia tidak ada merugikan siapapun. Dia tidak ada memperalat siapapun, tak ada nilai-nilai politik di situ, tak ada keuntungan apapun. Tapi ketika kami mendengar bahwa ternyata 600 kemudian di mana Matius 7 Pak, Matius 7 Pak. Jangan ke Paulus dulu Matius 7. jelas dari Matius 7 itu. Saya buat dari Matius 7, dari situlah kami ketahuan. Apa bunyinya Matius 7? 3 Pak, bunyinya apa Pak? Oke. Ya. Udah. Bentar ya anakku, biar Bapak diskusi dulu sama saudara-saudara kita Muslim ini. Iya Pak, ya Oke. Maaf Pak, ada telepon anak ini. Ya, saya baca dulu ayatnya Matius 7 tadi. Kalau udah keren aja nggak apa-apa. Ya, sebenarnya saya pikir tadi kalau pemberitaan saya tidak sesuai dengan data baru bisa dibantah. Tapi kalau pemberitaan saya karena Nggak sesuai Pak, makanya suruh baca dulu Matius 7 Iya, Pak. karena 21 23. waktu gitu. Matius 7. Ya, saya bacakan ya. Sabar. Matius 7. Ayat berapa? 21 bukan? Nah, Bapak langsung tadi baca kalau tidak salah ayat 21. Saya izinkan saya Bukan setiap orang. membaca ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Ini ayat atasnya loh Pak ya. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik.
Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saya tidak melihat, kami tidak melihat Paulus mengajarkan kalau ada orang Bukan Paulus itu Pak, itu Matius 21-nya Pak, 21-nya. Iya, karena kan dalam pandangan orang Islam itu siapa kalau bukan orang, kalau Pak bukan baca orang terus Kristen? Pak, katanya mau baca 17 sampai ke bawah, dibaca dong. Oke, itu kan udah Bapak baca tadi. Dia bacalah, baru Anda jelaskan. Oke, bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru padaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Pada waktu itu lah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saya pikir nggak ada lagi ayat yang tidak saya abaikan. Benar? Ya. Oke. Apa maksud yang Bapak barusan baca? Maksudnya apa itu? Jelas. Ada orang-orang dari buahnya, misalnya banyak loh Pak. Kami otokritik, nggak masalah. Banyak pendeta-pendeta juga yang dikasih mujizat, tapi koruptor. Boys, 23-nya Pak, izin ya. 23-nya, siapakah yang diusir oleh Yesus? Nyala kau dari hadapanku, kau sekalian pembuat kejahatan. Siapa itu yang diusir Pak? Orang yang tidak melakukan firman. Orang kan jelas dikatakan di situ. Pada hari terakhir banyak orang kalau Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu? Oke. Nah, Yang diusir itu Pak orang Islam Pak orang Kristen Pak? dalam konteks ini adalah orang-orang Kristen yang pembuat kejahatan. Orang Kristen, cukup, selesai. Kok Kembali ke Ustaz selesai? Alif lagi ya Pak ya, cukup ya, gantian ya. Jangan Oke. dulu Pak. Bapak, Pak. saya tadi ingat loh Pak. Panjang lah Pak, udah itu sampai 23 Pak, udah itu. Ustaz Alif Astaga, lagi. saya pikir ya. jangan Bapak terangkan Udah, saya stop. dulu Pak. Sekarang Ustaz Alif lagi, silakan saya mute. Silakan Ustaz. Oke, terima kasih Bang Andi dan terima kasih Pak Elia ya. Jadi sebenarnya makanya tadi bilang saya kaget ketika dikatakan terjebak. Padahal di situ Yesus yang berkata, "Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan." Contohnya pun sudah dikatakan oleh Yesus. Bernubuat, bermujizat, ngusir setan itu pakai nama Yesus. Siapa pelakunya? Ya orang Kristen. Umat Islam tidak masuk. Umat Islam mengusir setan itu pakai nama Allah, pakai nama Sang Pencipta, bukan pakai nama Yesus. Kan gitu. Nah, merujuk kepada yang tadi Pak, makanya saya bilang, Paulus itu banyak mengatakan pendapat pribadi, pendapatku. Yesus pernah nggak mencontohkan seperti itu? Nggak ada. Nih saya buktikan ya. Ini bahkan nih, dari Yesus aja, Paulus itu lebih hebat loh. Kalau saya lihat. Contoh misal di dalam Yohanes 5:30. Ya saya buka nih. Saya buka. Bentar ya. Ini. Yohanes 5:30 apa dia sampaikan di sini? Nih, yang dia katakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yesus aja kayak gini. Dia apa yang diajarkan oleh Yesus tidak pernah berdasarkan asumsi pribadinya, itu nggak ada. Dia menyampaikan sesuai dengan wahyu yang diterimanya. Contoh, ini kata Yesus, dia berkata lagi, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi, apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Itu kata Yesus. Tapi kalau Mr. Paulus bapaknya orang Kristen yang diimani oleh teman-teman Kristen, itu berdasarkan pendapatku. Banyak mengutip pendapat pribadi, bukan firman Tuhan. Bahkan dia itu banyak berkata, itu di dalam Roma bahkan di dalam ada di Roma, ada di Galatia, ada di bahwa misal begini kalimatnya,
jika oleh karena dustaku. Nah, pernyataan seperti itu coba, pernyataan Paulus. Itu terlalu berani, terlalu gegabah, terlalu ceroboh. Ini kalau kita lihat, barometernya adalah ajaran Yesus. Makanya kata Yesus tadi, jangan kamu percaya, dia akan menyesatkan banyak orang dan melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, kan gitu. Lalu Anda katakan, loh, tidak mengajarkan kawin, mawin dan sebagainya kehidupan nanti. Malah Paulus mengajarkan cemburu ilahi, laki-laki dipertunangkan dengan laki-laki yang lain. Itu kan nggak boleh itu, nggak boleh. Itu bukan ajaran Yesus. Tapi sebenarnya begini Pak ya, kalau Yesus sendiri kalau kita buka di Matius 19 Matius 9 nomor 29 yang dikatakan oleh Yesus itu akan memberikan 100 istri nanti di surga. Itu kata Yesus. Tapi memang ya, menurut ajaran Kristen terutama di Indonesia itu kata istrinya dihapus. Kalau Yesusnya ngasih, tapi untuk Kristennya di LAI itu dihapus kata istri. Bahkan terjemahan lama pernah ada, tapi dihilangkan lagi. Kalau Kristen bahasa Inggris, ya KJP atau di Eropa, mereka tidak hapus kata istri, mendapat 100 kali lipat. Itu nggak hilang. Yang di bahasa Arab juga saya baca nggak hilang. Tapi yang versi bahasa Indonesia itu dihilangkan. Makanya nanti orang Kristen, ya nanti nggak dapat berdasarkan terjemahan yang dihilangkan kata istrinya. Walaupun sebenarnya Yesus sendiri mengatakan ada istri nanti mendapatkan 100 kali lipat di surga. Tapi kan dihapus, ya gimana? Nggak dapat kan gitu. Nah jadi seperti itu Pak. Makanya kalau kita kembalikan kepada pengajaran antara dengan Nabi kami tentang Yesus, ya kan? Contoh tadi yang kami katakan, dia manusia yang mulia, yang terkemuka di dunia dan di akhirat dan seterusnya. Tidak ada satupun mengajarkan terkutuk. Tapi memang kalau pengajaran Yesus, apa boleh buat yang sudah menjadi bapaknya orang Kristen, yang tadi juga sudah diimani, menjadikan Yesus yang tidak bersalah itu menjadi manusia yang terkutuk dan menanggung dosa orang-orang yang berdosa. Nah itu bedanya Pak. Tapi pesan Yesus tadi, di Yohanes 16:14 dia katakan, apabila ia datang akan memuliakan aku. Kalau kita bandingkan dengan pengajaran Paulus mengajarkan dia terkutuk. Itu menjadi prinsip imannya Kristen. Karena orang menjadi Kristen itu bangga karena sering mengatakan dosanya ditebus oleh Yesus di kayu salib. Itu yang sering ditawarkan oleh orang-orang Kristen. Tapi sayang sekali, dengan bangganya orang Kristen mengatakan dosanya ditebus, di sisi lain menjadikan Yesus sebagai manusia yang terkutuk. Nah itu Pak, ya, dari saya, silakan. Atau di sesi ini Bapak mau kasih saya lagi Pak? Halo? Halo? Boleh saya nanti bertanya kepada saudara Elia itu nanti Pak? Boleh izin nanti Pak ya, ada sedikit karena kami boleh. sama pengikut ajaran Yesus ya kan, ada yang saya katakan sama Bapak itu nanti, Bapak sama Bapak. Boleh izin Pak saya? Boleh ya, saudara-saudara semuanya ya? Boleh Pak, nanti boleh. Halo, Oke, Pak Elia. lanjut. Ya, saya lanjut lagi Pak ya. Izinkan saya menanggapi. Saya coba menanggapi perkataan Bapak. Ada beberapa poin, saking banyaknya tadi saya pun karena kesana kemari, begitu ya. Nah, kita tetap hanya berputar hanya ke dalam. Masih mendingan kesana kemari Pak, daripada Bapak kesana terus nggak kemari-kemari Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Diskusi itu yang saya tahu ya. Apa beda debat dengan diskusi? Mudah-mudahan dalam hal ini kita berdiskusi bukan berdebat. Sebab kalau diskusi itu saya mencoba memahami kenapa Bapak Islam gitu. Tidak memaksakan Bapak harus Kristen, nggak begitu. Atau kalau ujungnya nanti Bapak tertarik Kristen, itu lain cerita. Bapak juga ketika saya paham akhirnya, oh begini loh Islam, lebih bagus rupanya Islam. Banyak orang masuk Islam nggak masalah. Ya udah langsung aja lo curhat terus dari tadi Pak Elia. Langsung poinnya aja Pak.
Oke. Poinnya tadi Bapak bilang, ya kan? Siapa yang berseru itu bukan kan orang Kristen, tapi Bapak nggak pernah tanya orang Kristen seperti apa. Nah, Oh, saya nggak mau membuka aibnya Kristen, Pak. Bapak aja orang oke, Kristen saya- seperti saya apa, Pak? Katakan tidak kalau tidak. Orang Kristen yang tidak menghasilkan buah pertobatan. Dalam kekristenan itu, Pak, kami harus akui banyak beberapa orang karena yang namanya mujizat itu tidak berbanding lurus dengan kesalahan seseorang. Itu karunia dalam konteks kekristenan. Banyak orang dipakai-pakai Tuhan mendoakan orang sakit, menyembuhkan orang sakit, tapi hidupnya tidak mencerminkan terang Kristus dalam hidupnya. Mungkin dalam pejabat dia koruptor. Ya, mungkin Itu jadi nggak ditebus dosanya lagi ya, Pak ya? apanya? Dosanya nggak jadi ditebus yang itu ya? Oke, nanti Pak, nanti kita fokus ke satu topik aja gimana Pak? Ya itu kan tadi di satu sisi mengimani dosanya ditebus, di sisi lain diusir oleh Yesus. Bagaimana kalau nanti kita buat topik itu secara khusus Pak? Ini kan kita bicara Ya, sekarang aja kan Bapak lagi curhat, saya juga boleh dong curhat. Waduh. Silakan teman-temanku, silakan Anda sendiri yang menilai. Iya kan, di situ Yesus Apakah- ngusir. Nah, Tapi di sisi lain diimani dosanya ditebus dengan mempercayai Yesus terkutuk di jadi kayu kita salib. ngomongin itu. Nah, gimana itu? Nggak perlu saya tanggapi pernyataan Bapak tadi. Yang tadi, saya mau menanggapi pernyataan-pernyataan sebelum atau hari ini yang fokus ini yang kita buat tema barunya gimana? Ya bebas Silakan lah. Bapak yang pilih. Kalau curhat mah bebas, Pak. Curhat mah bebas. Yang mana aja. Oke. Maaf Pak Elia, Oke, yang kalau memang dosa tebusan tadi tetap, tapi dosa perbuatannya itu yang sudah tidak berlaku. Tetap berdosa dia, pendetanya tadi tetap berdosa di dosa perbuatan. Tapi penebusan tetap, tapi tetap dia sudah masuk. Jadi yang ditebus apanya, Pak Edward? Bukankah karena kita berbuat menjadi dosa? Emang kalau kita diam aja jadi dosa gitu kan nggak mungkin. Masa yang ditebus oleh Yesus dosa karena diam? Kayak jadi nggak nyambung. Oke, boleh saya lanjut? Nanti mungkin ada waktu khusus untuk Pak Awet ya, karena Kayaknya banyak teman Kristen deh Pak Elia yang mungkin dia lebih mengedepankan dalil gitu. Nanti Bapak bagi-bagi aja waktunya Pak. oke, kalau soal dalil, oke, sebenarnya menyakitkan dalil ini loh Pak, tapi nggak apa-apa, saya baca dalilnya dari kekristenan. Soalnya 1 gini loh, Korintus Pak 1. Elia ini membaca dalil yang diterangin bukan dalil, itu masalahnya Pak. Sekarang dalil ini kan satu fakta yang tertulis, yang ada datanya gitu kan, itu dalil kan? Sekarang gini Pak pertanyaannya, tulisan Paulus itu pendapat Paulus atau firman Tuhan? Paulus sendiri udah berkata, dalam hal-hal tertentu dia mengatakan pendapatku. Saya ulang kembali Dalam hal pertanyaannya Pak. tertentu. Tulisan Paulus adalah A, pendapat pribadi Paulus, B, firman Tuhan. Kenapa nggak ada opsi C? Silakan, saya Bapak tanya dulu. Ya silakan Anda yang jawab sendiri. Nah, jujur loh Pak, jujur. Jadi artinya seorang intelektual itu bukan karena kepintaran menjawab, tapi kepintaran Saya ulang bertanya. kembali Pak. Ya. Pendapat tulisan Paulus adalah A, pendapatnya sendiri, Ya. B, firman Tuhan, C, titik-titik. Oke, saya jawab. Pendapat tulisan Paulus itu adalah sebagian ada pendapatnya dan sebagian besar adalah ilham Roh Kudus. Oke, udah dijawab. Terima kasih. Jadi fair aja, kita nggak perlu mengatakan ini Yang cuma kedua. 100%, nggak begitu. Yang kedua Ya. Pak, yang kedua, gitu ya. Apa makna, apa yang ingin dicapai Paulus dengan pendapatnya sendiri? Apa fungsinya buat Kristen Pak? Silakan. Oke, dari Paulus lah kami belajar arti kejujuran. Oke. Daripada mengaku-ngaku dari sini dapat wahyu dari sini, silakan aja klaim kalau itu kebenaran. Apakah Anda menganggap Paulus itu orang jujur atau pendusta? Paulus itu orang jujur Atau pendusta? atau pendusta? Iya. Oke, silakan bawa. Kenapa harus ada dua? Atau jujur? Jawaban C jujur. Oke, jujur. Silakan Ustaz. Tampilkan datanya Paulus pendusta Ustaz. Mohon izin Ustaz Alif.
Ya, silakan. Jadi jawabannya bukan ini tapi jawabannya jujur. Ya, silakan Ustaz. Di Roma itu ya. Ya. Silakan. Nanti kalau salah dikoreksi aja. Ya, silakan, nggak apa-apa. Kelihatan. Ya, saya buka dulu ya. Tapi memang waktu saya sangat diberikan sedikit, ya nggak apa-apa. Saya paham. Saya paham siapa saya. Saya hanya penumpang di sini. Framing terus. Roma 3 nomor 7 Tad. Iya. Pak ini kok lama bicara Nggak, ya? izin dulu biar dia tampilkan Ustaz Alif dulu. Soalnya kalau kita baca nanti dia nggak percaya. Ya. Ya. Pak Elia mungkin bisa bantu baca melalui Bible yang Anda pegang. Ya, silakan. Roma 3 nomor 7 Pak, silakan. Oke, saya baca. Bagaimana kalau kita mulai dari 5 supaya jangan biasakan hanya ngecatuk satu ayat. Ya terserah. Oke. Terima kasih buat kerjasamanya. Kebenaran kita menunjukkan kebenaran Allah. Apakah yang akan kita katakan tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Ya, pertanyaannya Pak, siapa yang berdusta di sini? Pertanyaan berdusta, Paulus mengakui bahwa dia dari ayat di atas berkata dia adalah manusia biasa dan pernah berdusta. Silakan. Oke, jadi menurut Anda Paulus berdusta? Paulus pernah berdusta. Oke, terima kasih. Jujur, lanjut Ustaz, jujur. Bukan pernah. Gimana? Oleh karena dustaku. Itu artinya kan dia pernah berdusta, Pak. Gimana ya, Bapak? Ya berarti ajarannya ada dustanya. Astaga, pantasan Bapak tetap Islam. Tetapi jika kebenaran Tuhan oleh karena dustaku semakin melimpah, Ya, berarti kan berkaitan dengan pengajaran toh. betul. Begini Pak, kalau memang itu Bapak tanya, ini kelihatannya kita udah tanya jawab nggak apa-apa, asal kondisif nggak apa-apa. Nah, iya bukan kalimat pernah, tetapi tentang membahas tentang dirinya gitu loh. Iya, tentang dirinya diakui karena di ayat dikatakan. Dia kocak, astaga pantasan Bapak tetap Islam katanya. Iya betul. Karena pemahamannya seperti ini. Udah, tapi sebenarnya gini loh Pak bacakan dulu, Elia. Pak, ya. Saya Jujur jawab, dulu, ya. Pak Elia. Saya Silakan bilang saya jawab. biar nggak stuck di sini. Pak Elia udah sebenarnya udah jujur Ustaz bahwa Paulus itu berdusta. Iya. Itu dia udah Siapa? akui loh itu. Iya, kan kami Iya, kalau itu iya, cuman kalimat pernah berdusta seolah-olah memposisikan waktu dia belum bertobat. Kan gitu. Iya, jelas ini. Itulah coba kenapa kita saya pakai membacakannya, data. ya. Di pasal Roma yang sama itu maka biasakan bapak-bapakku biasakan baca keseluruhan ya. Ya. Karena dikatakan ya seperti ada tertulis tidak ada yang benar. Ini Roma juga ini, Pak. Tidak ada yang benar, tidak seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Artinya, begitulah kehidupan manusia yang normal. Pasti semua pernah berdusta. Saya pikir saya tidak melompat ke sana kemari. Justru kejujuran Paulus itulah yang membuat kami Loh, kok takjub kejujuran oleh karena dustanya Pak? Jangan kejujurannya. jujur dalam pengakuannya. Tapi dusta di sini loh. Waduh, berarti Bapak Ya maksud dia Bang Handi, dia tangkap jujur nggak udah maksud saya? berdusta gitu. Maksud dia itu. Nah, saya tanya begini, ada seorang membunuh, didapat polisi, dia pembunuh. Kau pembunuh tidak? Saat dia berkata pembunuh, itu kan jujur, Pak. Nah, jujur dia. Tapi di saat-saat kapan Paulus berdusta Pak? Apa maksudnya berdusta? Nah, oke, dengarkan baik-baik, Iya, teman-teman. iya, silakan. Ini semua dengarkan Jangan diganggu. baik-baik. Ya. Salah satu dosa manusia yang tidak mungkin pernah luput dari manusia adalah dusta. Ya maksud saya pertanyaannya Pak, hal apa? Nah. Ya di momen apa Paulus itu berdusta? Oh, itu oke. Izinkan saya menerangkan, Pak, supaya nanti saya jawab juga itu sampai ke situ. Ya, izinkan saya
bahwa salah satu manusia, ciri-ciri manusia pernah berdusta, termasuk Paulus. Bahkan, maafkan kalau saya salah nanti, Muhammad bahkan mengizinkan berdusta dalam 3 hal. Nggak usah nyebrang dulu Pak, ke Paulus aja dulu. Waduh. Rasul kami di... Saya nggak nanya Nabi Muhammad, Oke. saya nanya Paulus. Hal mana dia berdusta gitu loh. Oke. Tidak diterangkan di sini dalam hal apa dia berdusta, tapi dia adalah manusia biasa. Ini memberitakan yang pasti Injil pernah ini. Lanjut Ustaz, Ini. lanjut Ustaz. Terangin Lanjut, Ustaz. silakan. Di sini tertulis ya. Nih, Ya, kata Paulus, kalau tadi kan Rasulullah dikatakan dalam 3 hal, itu pun Oten itu banyak mengamalkan. Tapi kalau ini ya, tetapi tidak mengapa, sebab sebagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Mau benar mau kagak, yang penting diberitakan tentang Yesus itu tetap bersukacita, gitu Bang. Oke, boleh saya tanggapi? Ya boleh lah, kan itu Oke. Paulus. Nah, disinilah kejujuran seorang Paulus. Dia Iya udah jujur tahu. Udah tahu jujur kayak gitu masih aja diikutin. Gimana sih? dengarkan dulu bosku. Dia jujur berdusta. Dia mengakui kalau dia dusta. Oke, cukup. Kita adil kasih dia. Kita adil kasih dia. Begini kan cara Silakan. saudaraku umat Islam berdiskusi. Iya, saya moderatorin Bang. Silakan. Oke. Jadi enak loh kalau kita diskusi baik-baik ya. Nah, jadi Paulus ini berkata, bahkan dia mengabaikan, ini kan kalau dalam konteksnya ini, ingat bahwa dalam murid-murid Yesus itu ada 12, ya Paulus akhirnya juga salah satu menjadi murid, bukan pada zaman itu memang, tapi inti daripada berita tentang Yesus itu, itulah yang disebut dengan Injil. Injil itu adalah Pertanyaannya begini. Menurut Paulus memberitakan Kristus itu, dengarin ya, menurut Paulus memberitakan Kristus A boleh berbohong, B tidak boleh berbohong. Silakan. nggak ada ditulis di situ berbohong atau tidak berbohong. Coba dibaca Bang. Silakan baca. Filipi 1:18. Oke, Filipi 1 ayat 18. Oke, saya ikuti. Nggak, not problem brother. Filipi 1 ayat 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Kira-kira mana poinnya? Ya, pertanyaannya, boleh nggak memberitakan Kristus dengan maksud palsu? Boleh atau tidak? Nggak ada anjuran boleh atau tidak, tapi kenyataannya ada. Silakan baca pelan-pelan. Ya, tadi kan Anda udah baca di sini. Iya, tapi nggak ada gini loh Bang. Tertulis, dengar Gini di loh, sini Bang. tertulis. Ah, Kristus itu boleh diberitakan dengan 2 cara. Cara pertama A palsu, B jujur, gitu ya. Oke, saya bacakan ayat Gimana? 17 ya supaya lebih gampang. Ya, silakan. Tetapi yang lain karena gini, mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, udah. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri, dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik atau dengan maksud palsu maupun dengan jujur, tentang hal itu aku bersukacita. Jadi Oke, pertanyaannya, apa maksud memberitakan Yesus dengan maksud palsu? Maksudnya apa? Bang? nah, kalau kita memahami dengan teks konteks, jawabannya sangat sederhana. Ada yang memberitakan dengan maksud kasih, tapi ada yang mau memberitakan Injil karena kepentingan sendiri. Jadi Saya ulang, yang Pak. dimaksud dengan palsu di sini adalah saat dia memberitakan Injil, tapi yang menjadi dasar pemberitaan itulah kepentingan sendiri. Mungkin supaya familiar, supaya orang tahu siapa dia. Mbak, pertanyaannya boleh nggak memberitakan Kristus dengan maksud dusta, Pak? Jelas tentu tidak boleh, tapi faktanya ada.
Tapi Paulus memerintahkan, Pak, boleh katanya. Coba baca pelan-pelan bosku. 18 baca lagi. Nah, kita lihat kata boleh ya. Ya. Mari pendengar silakan. Tetapi Tidak mengapa itu apa? Tidak mengapa, Pak? Lanjut Ustaz. bagaimana? Kalimatnya tetapi tidak mengapa. Begini. Oke saya jawab. Begindang Dalam lagi. prakteknya di lapangan ada orang berdakwah murni karena Allah. Ada orang berdakwah karena dia rindu dipuji-puji. Boleh dengan maksud palsu boleh memberitakan Yesus. Paulus mengatakan asal Yesus yang Tidak mengapa. diberitakan. Kalau Asal Paulus Yesus bilangnya ya. tidak mengapa. Ya, asal Yesus yang diberitakan, silakan. Boleh. Tepuk tangan Tapi teman-teman. ingat ya, Jujur bukan akhirnya. membolehkan. Teman-teman harus jujur. paham, bukan Inilah Pak, membolehkan. inilah kesimpulannya. Inilah Pak Elia lakukan mulai dari sore sampai sekarang. Kenapa itu? Ya karena maksud palsu. Wastaga. Silakan. Kalau itu yang Bapak nilai, silakan, nggak masalah. Kami tidak apapun Bapak katakan. Karena begini Pak, saya paham dari hati nurani Bapak yang terdalam, apa yang Bapak lakukan di sebuah dakwah. Apa sih? Iya. Iya, udah pasti. Mana tahu nanti ada satu orang saja yang dapat hidayah. Tapi kami begitu juga loh Pak. Mana tahu dengan memberitakan Yesus Kristus. Ajaran Yesus membolehkan nggak berdusta, Pak? Yesus katakan ya, kalau ya katakan tidak kalau tidak. Kalau ajaran Yesus, kalau ajaran Paulus membolehkan nggak di sini? Waduh, kembali lagi. Apakah ada ayatnya boleh kamu berdusta? Membolehkan Ustaz, membolehkan. Yang membolehkan Tidak mengapa. Pak. Tidak Ini mengapa. Agak keras saya ngomong nih. Yang justru membolehkan dusta itu Muhammad Rasulullah. Ya, dalam 3 hal. Ini tidak Iya, mengapa. itu lebih jelas. Ya, ini tidak mengapa. Ini boleh nggak? Aduh. Artinya suatu peristiwa yang terjadi di lapangan selama Iya, tidak mengapa kan? Ya, tidak mengapa arti ini bukan Berarti boleh jadinya ya? bukan diberikan lampu hijau, tapi memaklumi. Loh. Beda itu loh Pak. Perintah Tidak. dan memaklumi. Tidak mengapa itu sama dengan boleh nggak? Sekarang memaklumi itu Begini sama pertanyaannya, dengan boleh sudah nggak? dijawab. Bro. Oh ya udah, salah lagi aku. Di nomor 18 ini, boleh nggak memberitakan Yesus dengan cara dusta? Boleh atau tidak? Oke. Coba baca pelan-pelan ayat. Enggak, gini loh Pak. Kalau misalnya Dijawab aja Bang, boleh atau tidak? tentu tidak boleh. Tidak boleh. Tapi sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu. Memberitakan Yesus dengan maksud palsu maksudnya apa, Pak? Oke, berarti kita bolak-balik lagi. Memberitakan bahasa palsu ada yang niatnya ikhlas, ada yang tidak Bapakku. Oke. Yang tidak itu berarti palsu itu Yang tidak kebalikannya ikhlas. palsu apa, Pak? Kebalikannya Yang tidak palsu apa, Pak? ikhlas, artinya demi kepentingan diri sendiri. Oke, jadi boleh memalsukan ya, Pak ya? Waduh, kenapa boleh lagi? Ya itu tadi itu boleh. Tidak Astaga. mengapa Oke. gitu loh. Saya pikir di sini kita memiliki titik buntu karena saya tidak akan pernah berkata membolehkan. Tapi Pak Lanjut, Ustaz. ada. Itulah kejujuran Ini seorang ini Paulus. terjemahan lebih lengkapnya dengan pura-pura, Pak. Dengan Ya, cara sama pura-pura maupun dengan cara jujur itu nggak masalah, tidak mengapa. Ya. Nah, ya gitu. Jadi nggak perlulah diputar-putar lagi. Gini aja Pak. Berarti dia memang beritakan nurani. dengan berdusta ya Ustaz ya. Iya. Bohong dari Memang dalam segala hal. Aduh. secara nurani dia menolak, tapi sudah tertulis mau diapain. Itulah kenapa lidahlah berputar gitu loh. Ustaz, Jadi boleh nggak begitu izin ya? Ustaz? Siap. Ya ajaran Yesus di Matius 19:18 Ustaz. Izin dibukain Kak. Mau lagi buka. Matius 19. 18. Ustaz. Ya. Ini ajaran Yesus loh. Pertentangan dengan ajaran Paulus tadi. Jangan membunuh. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Yesus Tuh, iya. memerintahkan. Yesus melarang berdusta. Paulus boleh berdusta.
Gimana ini Pak Elia? Oke, Pak saya Elia? jawab ya. Ya. Tadi saya tidak konsisten. Paulus mengakui dirinya manusia biasa yang pernah berdusta dan tidak ada secara jelas perintah boleh berdusta. Maaf saudaraku, saudara muslim, justru yang memerintahkan jelas boleh berdusta adalah Rasulullah dalam 3 hal. Iya, tapi Paulus berarti Anda akui Paulus berdusta. Paulus tadi, Pak. segalanya loh, boleh berdusta. Jujur diakui bahwa dia adalah manusia. Tadi yang Anda dengan izin dulu ya Bang ya. Tadi Anda udah akui Paulus itu berdusta. Anda udah akui. Iya. Iya, betul. Yesus berkata nggak boleh berdusta. Pertanyaan. Dengerin dulu pertanyaan. Yang mana yang Anda pegang? Paulus atau Yesus? Sekarang pegang ini maksudnya satu. Saya ulang kembali. Saya ulang nih. Dengerin nih bahasa Indonesia. Ya. Yesus melarang berdusta. Ya. Paulus boleh berdusta. Justru dia sudah berdusta. Pertanyaannya, ajaran mana yang Anda ambil? A. Ajaran Yesus. B. Ajaran Paulus. Oke, saya tanya. Dari Lo kok tanya? Gimana? Lo kok nanya jawab? Oke, kenapa harus A, B? Kenapa nggak ada opsi C? Ya opsi C silakan. Oke, begitu dong. Nah, Yesus mengajarkan jangan berdusta. Jadi berdusta itu jelas tidak. Katakan ya, kalau ya katakan tidak. Kalau tidak, tak ada 1 hal, 2 hal, 3 hal. Nggak alasan apapun dosa itu berasal dari jahat. Itu Yesus katakan. Lebih dari itulah perbuatan si jahat. Udah. Kalau Paulus boleh berdusta. Paulus tidak pernah berkata 1 ayat pun, hai saudara-saudaraku, kamu boleh berdusta. Tadi ada bertanya oleh karena dustaku. Itu kejujurannya sebagai manusia. Ya, pertanyaannya adalah yang manakah Anda ikuti? A. Pendusta. B. Dilarang mendusta. Yang mana? Dilarang mendusta. Nah, berarti Anda tidak mengikuti ajaran Paulus, oke? Astaga. Udah dijawab. Kayaknya kita hanya berputar di sini. Artinya begini Pak, poin apa sudah saya tangkap bahwa Bapak hanya berputar situ. Poin kami itu mau Bapak tangkap. Kan fair gitu Pak. Saya tidak mengatakan. Lanjut Ustaz, susah ini orang ini. Kemakan hubungan sendiri. Justru Bapak yang kemakan ngomong sendiri. Justru Ya, orang saya cuma nanya kok. Yang kena gampar oleh Yesus. Yesus, Itu jelas dengar Bang, jelas dikatakan Yesus melarang berdusta. Ya, Paulus Rasulullah pendusta. boleh berdusta dalam 3 hal. Paulus pendusta loh Pak. Siapa yang tidak mengakui Paulus pendusta? Oke. Dia orang pernah berdusta kok. Iya, yang mana yang bagus Anda ikuti? Yesus atau Paulus? Waduh. Saya pikir kita ganti lagi, karena ini hanya berputar. Mentok di sini, mentok dia di sini. Ya karena Bapak nggak bisa paham apa yang saya maksud. Kita akan Karena Anda nggak mau menjawab. Waduh. Oke, izinkan saya jawab. Ya. Paulus itu tidak pernah menyuruh orang berdusta. Tapi dia pendusta secara Tapi pribadi. dia mengaku dengan jujur, dia pernah berbuat dusta. Oke, masih bisa nggak dipercaya orang yang pernah berdusta? Bisa dipercaya atau tidak? Astaga, ini kembali menyerang Bapak loh. Itu kan sebelum dia percaya Yesus. Astaga, itu makanya saudaraku, coba ganti topik aja deh, karena nanti ujung-ujungnya nanti jatuh ke Muhammad nggak enak. Yang Nabi Muhammad berdusta itu ada alasannya, tujuannya positif. Nanti Alasannya, Iya, katakannya kalau berdua katakan tidak, kalau tidak lebih dari itu si jahat. Kalau kami berani berkata Muhammad itu si Oke, jahat. Pak Ilyas sangat terlebih dulu menyakitkan, diganti Bapak. sama Pak Edward ya. Sangat Diganti sama Pak menyakitkan, Edward. Iya, Pak Ilyas istirahat aja dulu Bang. Bentar ya. Oke, saya mundur ya. Ya, makasih Silakan Pak Pak Ilyas. Edward, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati saudara muslim semua. Tuhannya Yesus Pak. Yesus bertuhan loh. Enggak apa-apa, Bapak tolak enggak apa-apa. Saya hanya penyampai berita. Enggak, Yesus bertuhan. Yesus Enggak bertuhan kepada apa-apa Tuhan kok. Bapakku. Silakan. Pokoknya Tuhan Yesus memberkati Bapak. Kalau Yesus Bapak bertuhan. Pokoknya katanya Bang Handi. Ya, kalau pokoknya ya sudah. Pokoknya repot udah. Buktinya Yesus berdoa kok. Sekarang kita pindah topik aja saat ini loh. Kembali ke Galatia 3:13 dari awal. Pak Pano mau bicara dulu. Pak Pano silakan sebagai udah orang dari Kristen. tadi nungguin Pak. Ya, silakan Pak Pano. Tak mau apa kian udah turun Bapak itu ya ada kian Bang Ali dan semuanya, saya izin parkun ya. Bentar lagi turun jam 8 kita mau ada meeting. Linknya taruh di grup aja, Tat. Iya. Oke. Ya betul. Aku mau persiapan. Siap. Oke.
Masih ada saudara saya pengikut ajaran Yesus di sini? Itu ada Edward, Masa? Pak. Edward. Ada Edward. Silakan Pak Pano. Pak Pano kan juga Kristen, silakan. Ya, jadi lebih bagus. Ini tadi ada juga Bapak Elia tadi, jangan turun dulu, makanya tadi saya ini sampaikan tadi, izinkan saya untuk menanggapinya sedikit. Nah, saudara-saudara saya pengikut ajaran Yesus, kalau masih kita mengakui kita ini pengikut ajaran Yesus, boleh nggak saya bertanya saudara? Siapa sini? Apa? Silakan. Ada Pak Edward kok, silakan. Ada Pak Edward, silakan. Siapa lagi? Pak Edward, boleh? Pak Edward, Kita sama-sama Pak Pano. Ya. Ya, gue naikin Anda berdua dulu ya. Gue naikin Anda berdua. Iya, Tunggu ya. iya boleh kan? Pak Ustadz dan host, boleh ya izin ya? Tunggu. Gue naikin Anda berdua di atas. Tunggu. Boleh Pak? Ya. Silakan berdua. Boleh Pak Edward? Boleh. Tapi saya sih maunya ada Pak Ustadz tadi, tapi Pak Ustadz sudah turun. Oh iya. Masih ada, gampang. Terusin aja dulu berdua, gampang. Bapak ini Pak Handi, Kian, ya. Ini Bunda, ya. Jadi kita pengikut, jujur ya, aku pengikut ajaran Yesus Nasrani ya. Kita sepakati dulu Pak ya, dari awal supaya jangan nanti pembicaraan kita kemana-mana, nggak bisa kita ambil. Oke Pak ya. Pertanyaan saya pertama sama Bapak, siapa yang kita yakini dan kita imani? Perkataan Yesus atau perkataan orang lain selain Yesus? Ya, perkataan Yesus lah. Jawab Pak. Oke. Deal Pak ya. Ya, halo. Enggak ada Deal ya. suara. Deal ya. Ada. Ini. Deal ya. Halo, hilang suaranya. Perkataan Yesus ya, itu kita imani ya, dan kita yakini. Hilang suara. Ada suara Ada, Pak Pano. Masih didengar kenceng. Ros, suara saya? Ada. Ya ada. Kok ada begitu Pak? Deal ya. Kita meyakini dan apa yang disampaikan Yesus, betul Pak ya? Iya, betul. Nah, oleh karena itu, makanya muncullah pertanyaan saya. Iya. Kita buka dulu satu aja, kita simak baik-baik, dan jangan hanya membaca saja, dan jangan hanya kita mempercayai dan mengimani perkataan-perkataan manusia sekarang ini. Oke. Atau termasuk bapak-bapak agama, sorry ya, bukan saya apa ya. Matius, kita buka dulu Matius 5 ayat 17 sampai nanti 18. Iya, silakan. Ke 19 kalau nggak salah. Biar saya baca Pak ya, boleh ya izin? Iya, silakan. Matius 5 ayat mulai dari 17 aja kita ambil. Iya. Ya, sebelum nunggu dibacain, jangan lupa di tab-tab layar teman-teman ya, di posting ulang dan di share-share. Jangan lupa loporenya diklik ya. Buat teman-teman muslim silahkan follow akun muslim yang di atas ya. Kita akan menyaksikan konser perang naga. Aku meniadakannya, melainkan karena aku berkata padamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini satu hidup atau satu titik pun dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil,
dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat ini akan diduduki mendapat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Nah, pertanyaan saya, Pak, kita udah sepakat tadi. Iya. Yesus menyampaikan bahasanya tidak boleh ditiadakan hukum Taurat atau perintah-perintah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi. Betul ya? Iya. Betul ya? Iya. Nah, udah sepakat kita di situ. Pertanyaan saya, Iya. Iya. ada 10 hukum dari Bapa Sang Pencipta. Iya. Gak usah yang lain, satu aja yang saya ambil dulu. Di sini nampak, di sini nanti. Ya, tahu. sebelumnya saya kedengaran enggak ya? Ya, halo, saya kedengaran enggak ya? Mana, Os? Kedengaran dah, Os? Kedengaran Pak Edward. Kedengeran semua kok Oke, jelas. lanjut. Oke, lanjut. Kedengaran dan Anda hanya bilang ya. Kadangu. Ya. Serius Ya, lagi. ya lanjut. Nah, supaya kita mengerti satu persatu nanti dan apa maksud Yesus betul bagus atau tidak. Di sini kita apa? Atau ajaran orang lain. Oke? Nah, Ya, terus 10 hukum yang sudah ditetapkan Sang Pencipta langit dan bumi terdapat di situ urut keempat saja, satu dulu kita ambil. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Pertanyaan saya, apakah kita sudah menguduskan hari Sabat? Dan udah tahu kita hari Sabat itu hari apa? Kemana, Pak? Hari Sabat udah pernah kita, karena dia katakan ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Pertanyaan saya, apakah sudah kita menguduskan hari Sabat dan sudah kita tahu hari apa hari Sabat? Boleh dijawab, Pak? menurut Bapak hari apa hari Sabat? Menurut Bapak di situ dulu, nanti kita buka Alkitab, nanti saya buka bawa dalil, ada saya tunjukkan nanti. Apakah Bapak sudah tahu hari Sabat itu hari apa yang dikuduskan itu? Ya, menurut Bapak hari apa yang dikuduskan itu? Bukan menurut saya, Pak. Kalau menurut saya nggak bisa, Pak. Menurut dia yang menurut Bapak, memberitakan itu. menurut Bapak dulu, nanti saya luruskan, nanti saya jelaskan. Nggak bisa menurut saya, Pak. Kalau menurut saya nanti berarti asumsi saya, karangan saya. Menurut Alkitab, menurut perkataannya, kan begitu, Pak. Santai kita, Pak. Makanya saya tanya tadi, Bapak, harus sepakat kita dulu. Terus di sini muncul pertanyaan saya, hari apa hari yang sudah ditentukan oleh Sang Pencipta? Ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Nah, di situ pertanyaan saya tadi, hari apa hari Sabat? Dan udah pernah kita kuduskan hari Sabat itu, tidak pernah kita abaikan. Jangan kemana-mana kita ke apa. Kok nggak ada suara? Ya, halo. Kenapa jadi hening cipta? Astaga. Ini loh Hilang bapaknya. maksudnya Pano, Edward, boleh nggak menghilangkan hukum Taurat itu? Itu maksud pertanyaannya. Oh iya. Jadi begini, kalau Bapak memang Kristen,
pelajari dulu lah. Nggak usah diajarin kata Injil Pano, yang boleh. Bapak yakini. Pertanyaan sederhana Pak Edward, kata Bang Pano, boleh nggak Soalnya menghilangkan begini, satu titik soalnya dari begini. hukum Taurat? Boleh atau tidak? Jangan dulu bangga dengan kekristenan Bapak, karena kata Yesus, bukan setiap orang yang berseru Tuhan Tuhan itu akan masuk kerajaan surga. Melainkan orang yang melakukan kehendaknya. Surga kalau tidak melakukan kehendaknya, seperti itu. Kalau mau masuk surga itu kehendak Bapak atau kehendak Yesus? Bukan berarti orang Kristen otomatis Nggak masuk. nyambung ini ya. Bukan berarti orang Kristen Mana tadi nyambung nggak otomatis nih, Mana masuk tadi? surga. Oh, tidak. Gak tahu nih orang apa sih maksudnya dia ini? Gak jelas banget. Ya jelas sekali di Alkitab sudah dikatakan, bukan setiap orang Dari yang Matius berseru 7 lagi. Tuhan masuk surga, melainkan orang yang melakukan kehendaknya, yang berbuah baik, bukan yang melakukan kejahatan, berdusta atau membunuh dan lain sebagainya. Jadi kalau memang Bapak Datanya dipelintir-pelintir sendiri. Datanya nggak begitu loh bunyinya. bangga dengan kekristenan otomatis Matius masuk 7 surga. bunyinya nggak? Tidak, Matius orang 7 Kristen bunyinya nggak tidak, kayak gitu. tidak otomatis masuk surga. Matius 7 nggak bunyinya nggak Berarti kayak gitu loh. bapaknya tadi sudah kabur ya. Bukan kabur. Saya sih maunya ada Pak. Dulunya nggak Saya sih nyambung. maunya ada Pak Ustadz, tapi karena Pak Ustadz sudah ndak ada, saya turun ya, izin. Makasih. Ya, turun aja lah Selamat kalau mau turun. malam. Malangnya lu nggak nyambung sih bro, nyebelin, nggak mendengarkan. Nyebelin. Gak nyambung banget dia. Satu komando. Tuh ada tuh. Ekstris, siapa ini namanya? Elpris. Ya. Ya, Abang Muslim apa Kristen bang? Kristen. Oke. Mau ditanggapi tadi atau topik lain gitu pak? Enggak, saya coba tanggapi lebih dalam lagi dulu. Siapa tahu ada yang mau maju dulu gitu. Ya. Saya kasih topik karena berdua sama Mbak Natali ya. Mualaf Boleh. sama Kristen nih. Yang ini aja deh, yang sederhana aja ya. Oke. Yesus itu selama di bumi, nih. Yesus itu selama ada di bumi, dia itu utusan Tuhan apa Tuhan? Maaf Pak, sekali lagi. Yesus waktu ada di muka bumi ini, dia itu utusan Tuhan apa Tuhan? Utusan Tuhan. Utusan Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan ya. Lanjut mana tadi? Udah bagus anaknya nih. Kayak lucu-lucu deh. Lucu-lucu ya. Iya lanjut. Berarti Yesus memang utusan aja ya, utusan Tuhan ya. Iya utusan kan, udah selesai kan? Utusan dia bukan Tuhan berarti. Selama dia utusan dia punya Tuhan. Gimana? Kok diem? Pak Elkris. Aduh, kayaknya gangguan pendengaran ini Pak Elkris ini. Macet dia, ya macet dia. Pak Elkris, Anda tadi kan mengakui semasa Yesus itu di dunia dia itu utusan Tuhan ya kan? Dia utusan. Nah, kalau Yesus itu utusan, yang jadi Tuhan siapa? Macet. Macet ya, gimana ini? Gimana bisa lucu-lucunya? Coba gini aja udah macet. Bro jangan macet atau gak denger ya bro? Kan Waduh. masuk ember. Loh, pada kemana itu? Masuk ember. Oh, Gugur satu persatu. ini ada Elvisman nih. Iya ini dia. Pak Elkris. Elvisman. Hilangin stikernya halo, katanya halo? kan. Hilangin. Ya. Halo? Stikernya Oh, katanya. oke. Jadi perang naga
udah resmi Ya, kita bentar dulu. tutup. Ini tutup bentar, inilah jaringanku lagi gak bagus soalnya. Udah, jelas kok. Turun aja dari pohon, Jelas? hati jatuh, di bawah aja, jangan dari pohon. Jelas. Jangan. Maksudnya? Maksudnya udah jelas, Yesus utusan. Semasa Yesus Iya. utusan, yang jadi Tuhan siapa? Jadi sebenarnya itu dia diutus untuk menebus dosa-dosa manusia. Jadi bisa dibilang apa ya? Ditanya apa? Kenapa pada nggak nyambung sih? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Enggak, kamu aja yang enggak. Kita belum selesai ngomong, kamu udah nebak Aku gitu kan aja. nanya, yang jadi Tuhan siapa? Kok malah jadi kepenunggalan? Gimana sih? Au, sakit. Aduh, keceples bukan? Temannya di belakang pada ketawa tuh. Bunda Rama jangan dicampur anak orang, kesian. Masih bocah dia. Iya, kesenggol aku pula Bunda Rahma Cambu ini. Tuh, Ben. Gimana Pak Elkris? Semua mulai berbahasa roh. Korabata karabas sekera bakarabas sekera Apa ada sekira lala-lala? Kenapa begini sih Bang Handi pasiennya malam ini? Kenapa kayak beginian semua dari tadi? Aku mau konsen dulu sebentar ya. Ya, kabur lagi guys. Aduh, saya belum mamam nih, belum mamam oten nih. Tadi siang udah sih kenyang. Kita zikir dulu ya, kita berdoa dulu ya. Berzikir ya. Wirid kalau kata orang Sunda. Subhanallah, 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 subhanallah. Ternyata ada di gereja juga yang wirid guys, yang zikir. Nih, dengerin. Semua mulai berbahasa roh, semua mulai berbahasa roh. Korabata karabas sekera bakarabas sekera bayara badalala. Wah, itu zikirnya. Korabata karabas sekera bakarabala sekera badala. Oh itu, kalau di kita makan subhanallah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia sikir baraba sikir baraba. Nah itu kalau doakan guys, beda ya zikirnya. Itu bukan zikir kalau mereka itu. Kurabaraba, sikira baraba, taiba. Orita takarawa. Tapi ngeri loh itu beneran. Aku waktu Kristen ya, aku main-main ke gereja karismatik, ikut KKR gitu ya. Aduh, ibadahnya tuh ada kayak begitu tuh, kayak ngeri. Aku tuh kayak bayangin kayak banyak hantu-hantu gitu di sekelilingku gitu. Nggak pernah cocok aku ke gereja-gereja kayak begitu dulu. Nakut-nakutin dong. Iya, ngeri. Terus itu tuh ada yang kepenuhan Roh Kudus gitu, terus tiba-tiba menggelepar, bergetar gitu ya. Iya, terus ada yang sampai angkat-angkat rok gitu. Aduh, ke mimbar angkat-angkat rok gitu. Waduh, ngeri banget. Tapi kok ditanya itu artinya apa? Nggak tahu mereka. Sikira baraba. Tapi emang benar itu kesurupan, benar. Benar itu. Kalau yang kesurupan ada. Yang kesurupan ada. Tapi kalau yang mereka sikara laba-laba itu katanya bukan kesurupan, itu cuma kepenuhan Roh Kudus katanya gitu. Dan itu mereka pun kalau ditanya itu artinya apa Kak? Ngomong apa Kak? Nggak tahu mereka. Nggak bisa diterjemahkan. Bahasa roh nggak bisa diterjemahkan kecuali sikira baraba Rita Karawa Maria Osawa. Nah, baru bisa enggak itu nggak ada Maria Osawa. Bang Handi. Nggak ada kayak gitu Bang Handi. Kok ada Maria Osawa? Ya kan hampir sama bunyinya, sikira baraba Rita Takarawa Maria Osawa, sikira baraba para gitu. Yuk otennya dinaikin lagi otennya. Nah ini ada Staurus. Kok ada yang marah-marah? Malam bang. Ada suaraku ya? Ada. Kabar abang gimana malam ini bang? Ya lumayan baik, sehat. Lumayan ya, baik ya. Masyaallah. Abang dari denom mana bang? Apanya tuh? Dari Kristen mana bang? Aku dari bisa di GBI. Sikara laba-laba Bisa di GBI nih. Sikara laba-laba HKBP.
Wih, fleksibel ya Bang ya. Fleksibel di mana aja mau. Di mana aja. Yang penting jangan salah masuk gitu ya. Itu yang di belakang yang ngobrol teriak-teriak itu maksudnya mau apa itu Bang? Yang mana? Itu di belakang abang di sana. Oh, istriku buka room juga. Aduh, Buset dah. suaranya. Bisa on cam Bang, kasih lihat istrinya lagi ngapain Bang. Kayaknya lagi buka komal juga ya. Istrinya apologet juga jangan-jangan. Iya, buka komal juga, buka komal. Apa ini? Kok heboh banget sih? Bang ngejauh dikit bisa nggak Bang? Biar konsentrasi ke diskusinya Bang. Dia di kamar kok. Abang di mana? Di kamar juga? Aku di ruang tamu. Kok bisa kedengaran gitu ya jauh ya Bang? Bisa geser dikit nggak Bang di atas pohon dikit, pindah ke pohon. Udah. Itu lab apa sih Bang itu Bang? Kok teriak-teriak gitu? Argoy. Bukan. Apa dong? Apa ya nggak tahu lah, room mereka nggak ngerti lah aku. Yang pasti bukan room agama, bukan. Coba abang tengok ke kamar Bang. Pakai baju nggak itu? Jangan-jangan. Aduh, suaranya. Aduh. Ngeri ya Bang? Ngeri. Nggak ngeri kok, ada di sampingku kok, nggak ngeri. Oh iya. Ya silakan Bang. Hiburan, room hiburan. Iya nggak apa-apa Bang. Udah Bang, Ya. silakan kalau mau diskusi Bang. Oke, boleh nanya sedikit, Bu? Di ajaran kami Kristen, di Alkitab, terutama aku nggak mikirin dunia ini ya, aku nggak mikirin terjadi di dunia ini. Yang kupikirin hasil akhir kita akan gimana. Ya Bang. Oke, di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya siapa yang barang percaya padanya beroleh hidup yang kekal. Itu adalah kepastian dari umat kami, agama yang kupercaya, bahwa itu hidup, maaf Bang, itu hidup kekalnya itu di dunia apa nanti di surga Bang? Di surga lah. Oh, kalau kepastian hidup kekal di surga. Ya. Kalau konsep itu Bang, kalau konsep gitu di Islam juga sama. Kalau udah masuk surga akan kekal Bang. Nah, maksud saya gini, di agama saya ada kepastian tentang ayat itu, bahwa siapa yang percaya dia akan beroleh hidup yang kekal. Ya. Ada nggak di agama kalian, terutama di Al-Quran? Ada. Boleh nggak? Boleh. Ada. Percaya apa dulu? Pak, perjelas dulu percaya sebagai apa tuh Yesus? Di Islam konsepnya gini Bunda. Kalau udah masuk surga kita kekal nggak di surga gitu loh. Dibuka aja ayatnya. Bukan itu Om. Terus? Bukan itu, Bang. Bukan. Maksudnya apa? Maksud saya gini, kepastian di Al-Quran ada nggak ayat kepastian? Ada kepastian di situ percaya, Bang. Kepastian di situ percaya sebagai apa Yesus? Ada situ percaya sebagai Tuhan. Iya. Kan cuma percaya, ya harus percaya dengan perkataan-perkataannya, tuh bukan mempercaya dia Tuhan. Ini Bang. Kalau Abang di situ buka surat Al-Baqarah Bang. Saya nggak punya Al-Quran. Saya Kristen. Oke. Surat Al-Baqarah ayat 82 Bang. Saya bacain boleh? Boleh Bang. Ya. Dan orang-orang yang beriman akan dan mengerjakan amal-amal yang soleh, mereka ini adalah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Ini surat Al-Baqarah ayat 82 Bang. Selamat malam. Dan ya, mereka banyak lagi. Dua surat. Mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah 25 juga banyak sih di Al-Quran.
kalau hidup kekal? Banyak di Al-Quran, banyak bang. Bejibun bang, bejibun. Banyak ya. Kalau di abang kan di Bible cuma satu ayatnya itu aja. Nah kalau di Quran bejibun bang, bejejer. Di surat Al-Furqan juga ada bang, penuh bang, pokoknya penuh ini kepenuhan nih. Akan kekal di surga bang. Nah kalau di abang bang, yang melakukan dosa, walaupun dia percaya sama Yesus, tapi dia melakukan dosa tidak sempat bertaubat ya. Misalkan abang melakukan dosa tidak sempat bertaubat, membunuh misalkan ya, membunuh mertua abang atau memperkosa mertua abang. Kira-kira abang masuk surga nggak? Belum bertobat ya, tapi sudah mati ya. Ya terlambat lah bertobatnya. Terlambat bertobatnya. Iya. Kasihan Yesus mati tersalib. Rugi dong. Rugi. Ya, Kenapa rugi? Ya lanjut. Saya mau ke Zoom. Lanjut ya Bunda ya. Ruginya kenapa ruginya? Saya mau meeting. Tapi nyimak. Iya, aku mute juga ini, aku ikut Zoom. Lanjut. Oke, ada aku, tenang aja. Iya, Ruginya kenapa ruginya? Rugi lah, udah meninggal, katanya nebus. Ternyata tetap aja nggak kepake jasa tebusannya. Rugi dong, udah mati. Ya, Iya. itulah. Kalau konsep bagi kalian yang nggak percaya ya begitu konsepnya. Kalau bagi kami yang percaya emangnya ajaran, percaya apa? Yang di Yohanes 3:16 itu emang percaya apa? percaya bahwa dia itu memang turun ke dunia ini hanya untuk menebus kami yang berdosa. Kau yang nyolong, kau yang berzina, kau yang memperkosa, Tuhan yang turun nebus. Pakai akal bang, aku mute dulu ya. Lanjut Mbak Natali. Iya Bunda. Kita ada rapat di Zoom. Iya. Ini tadi kan sebenarnya Anda kan tadi bawa dalil di Yohanes 3:16 kan. Iya. Itu jelas. Di situ siapa yang percaya, setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Ini emang percaya kepada Yesus seperti apa? Dan di situ ada kata-kata beroleh hidup yang kekal. Caranya gimana percaya sama Yesus biar dapat hidup yang kekal itu kayak gimana? Percayalah bahwa dia memang ke dunia ini untuk menebus dosa kita, mati kayu salib. Percaya kepada Yesus loh, mana Yesus ngomong kayak begitu? Bunuhlah aku nebus dosa kalian saat aku mati di kayu salib, mana? Gak ada loh kayak gitu. Untuk dapat hidup kekal gak kayak gitu loh yang Yesus bilang. Ada kok, dia bilang kok, sebentar lagi dan saatnya akan tiba. Untuk mendapat hidup yang kekal. Untuk mendapat hidup yang kekal, gimana kata Yesus? Bukan, sebentar lagi dan saatnya akan tiba. Anak manusia akan Bentar. Anak manusia akan mati dan dikuburkan. Ini loh, ini aku tunjukin nih. Ini Yohanes 3:16. Ini kan di sini kita dapat perkataan Yesus ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, untuk percaya kepada Yesus dapat hidup yang kekal, itu caranya seperti apa? Bagaimana hidup yang kekal itu? Apa kata Yesus hidup yang kekal? Kalau sudah percaya ya ikutinlah apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dunia ini. Ini bang, aku kasih tahu. Kalau cuma sekedar percaya doang tapi tidak mengikuti perintahnya, ya percaya Yesusnya sebagai apa? Yes, ajaran dia seperti apa? Percaya Yesus sebagai apa? Enggak, tuh dapat hidup kekal ini. Untuk dapat hidup kekal percaya Yesus seperti apa? Saya sebagai Tuhan, juru selamat. Kasihan. Itu katanya Pak Pendeta, Pak Torus. Nih kita lihat ya. Ini apa kata Yesus itu berbeda dengan doktrin Anda. Yohanes 17:3. Ayo, Bapak punya Bible kan? Coba dibuka Yohanes 17:3. Sama nggak tulisannya nih dengan yang aku tampilin? Coba aku buka ya. Aduh, heboh. Istrinya heboh sekali, menyala istrinya. Menyala, live-nya meriah banget itu ya istrinya ya. Apa kata Yesus di situ? Yohanes 17:3.
Mic-nya dibuka aja, Pak. Udah ketemu kan? Coba dilihat sama nggak tulisannya? Jangan-jangan beda. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, hidup yang kekal gimana, Bang? Sudah beberapa kali, Bang. Mengenal apa? Mengenal satu-satunya Allah yang benar. Siapa itu Allah yang benar? Bapa di surga. Nah, itu siapa? Yang mengutus Yesus kan? Nah, inilah Kok ini? kepercayaan kalian itu berbeda makanya. Berbeda dengan kami. Coba dibaca. Bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Iya. Ini jelas loh. Bedanya yang Yesus kasih tahu sama yang pendetamu kasih tahu itu berbeda, Pak. Iya. Iya kan? Konsepnya begini, karena kalian itu nggak percaya bahwa Bapa di surga itu, Yesus itu adalah firman yang hidup. Kalian nggak percaya seperti itu, sampai kapan pun nggak bakalan ketemu. Sebentar, Pak. Jadi temunya nggak bakalan ketemu. Sebentar, Pak, jangan nambah-nambahin dulu, Pak. Untuk mendapat hidup yang kekal, di situ Yesus tidak mengatakan, percayalah, aku adalah Tuhan, aku adalah Allah, aku adalah firman yang hidup. Nggak ada Yesus ngomong kayak begitu. Di sini jelas, Yesus mengatakan di Yohanes 17:3, hidup yang kekal, yaitu mengenal Allah satu-satunya, Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang telah diutus. Oke, sekarang gini aja ya Bu ya, gini aja Bu ya. Nah, oke lah. Doktrin Anda betul semua. Kok doktrin saya? Ini saya cuma apa yang Yesus sampaikan. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Di situ Allah yang benar satu-satunya siapa? Oke. Anda benar. Membahas kitab Benar kami Anda benar. apa? Benar Membahas apa? kitab bahwa kitab Sebentar, kami benar ini benar apa? benar kitab saya ini salah lah, oke lah. Loh, Oke lah, kitab saya ini nggak menyalahkan kitab Anda. Aduh, saya nggak pernah loh Sekarang menyalahkan kitab sekarang Anda. gini, intinya Coba gini. telinganya dipakai. Bentar. Saya nggak suka ya di framing gitu ya, dituduh difitnah. Ini saya difitnah ini. Saya nggak suka saya difitnah ya. Kok difitnah orang saya membenarkan ya, Anda? Anda mengatakan saya menyalahkan Bible Anda. Justru di sini saya mengutamakan Bible Anda daripada narasi Anda yang hanya doktrin. Iya, Saya nggak pernah loh menyalahkan Bible Anda. Coba di menit keberapa sih saya ngomong Bible Anda itu Iya. salah? Gimana? Saya nggak pernah ngomong gitu loh. Di sini bilang malah kan- saya bilang jelas. Apa yang Yesus sampaikan di Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal, itu yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pertanyaan saya, satu-satunya Allah yang benar itu siapa? Apakah dia Tuhan yang mengutus Yesus, ataukah Yesus itu sendiri? Oke, Siapa sekarang satu-satunya Tuhan yang benar? Gini aja lah. Nah, gini aja. Gini Kamu aja. jadi nuduh saya tadi. Ada nggak saya nyalahin Bible-mu? Yang nyalain siapa? Kan aku bilang, ya udah ibu benar, Bible saya salah. Kan saya bilang gitu. Mana Saya ceritanya Bible-mu salah? Lah ini kan berarti salah dong, berarti kepercayaan saya. Loh, Bahwa kepercayaanmu menganggap salah itu menurut apa yang kamu percaya. Saya nggak pernah Iya, bilang Bible-mu iya. salah. Oke, Yang sekarang kamu saya percaya minta tertulis dibetulkan, nggak di Bu. sini? Sekarang saya minta dibetulkan dong, Bu. Silakan jawab. Baca aja itu, coba kamu baca. Nggak usah. Jawab pertanyaan Allah yang benar di situ siapa? Bolehkah saya bicara, Ibu? Ya jawab. Satu-satunya Oke. Allah yang benar di situ siapa? Ya menurut Ibu siapa? Saya nanya kamu, kok saya lagi disuruh jawab gimana sih? Tadi saya udah jawab. Siapa? Bapak di surga, Bapak di surga. Bapak di surga. Terus di situ Yesus, untuk mendapat hidup kekal kamu harus percaya Yesus sebagai apa? Oke, kakak gue, queen of life. Sebagai Tuhan, juru selamat. Mana di sini percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat? Nah, Mana? sekarang kalau memang saya salah, coba terangkin dong, Bu. Enggak, gini loh Pak. Kamu itu mengarang cerita dengan doktrin Oke, cita-cita kalau- dan angan-angan belaka. Berdasarkan kalau- data tadi di saya sini bilang. jelas Yesus utusan. Kalau saya Saya nggak bilang, mau apa? kalau saya salah, tolong dibenarkan. Salahnya di mana? Ya tinggal baca aja ini apa kata Yesus. Kamu tinggal dibenerin sama Yesus sendiri. Saya nggak perlu mengoreksi Anda. Oke, Yesus sendiri sekarang- yang mengoreksi Anda. Kamu pengikut Yesus atau bukan sih?
Iya, oke lah. Sekarang ibu kan ngebahas tentang Alkitab. Boleh nggak saya Bible. belajar tentang Al-Quran? Sebentar dulu boleh lah, nggak ada yang larang. Kalau kamu mau bahas Al-Quran, mau mempelajari Al-Quran nggak masalah. Cuma di sini sesimpel ini loh, Biblemu, kamu tuh udah diterjemahkan loh Biblemu. Kamu kan mempercayai Biblemu ini yang udah terjemahan bahasa Indonesia, ini udah simpel banget loh. Ini aja bacanya kamu belum bisa gitu. Di sini Yesus nggak ditulis Yesus Tuhan, kamu bilang Yesus Tuhan tuh dapat hidup kekal. Kan ngada-ngada gitu loh kamu. Gitu kok mau sok belajar Al-Quran yang udah jelas bahasanya Arab gitu loh. Sekarang gini, ibu mendikte saya tentang Alkitab saya. Percuma bu, kita beda kepercayaan, nggak bakal kena Siapa nyambung. yang mendikte? Saya Nggak juga bakal nggak pernah perlu nyambung. Saya nggak perlu nyambung ke kamu. Alangkah baiknya, alangkah Ngapain juga baiknya, aku nyambung ke kamu? alangkah baiknya ibu perkenalkan kitab ibu kepada kami, kepada saya. Kalau memang kitab ibu lebih bagus, saya pasti akan beralih ke tempat ibu. Gitu. Oh, nggak perlu beralih. Nggak perlu beralih ke Islam, nggak perlu. Islam itu nggak butuh kamu. Loh, Kalau udah terbentur curhat. Iya, curhat. Ini Islam penyakit nggak butuh mereka. kamu. terbentur curhat. Lah memang benar Islam nggak butuh kamu. Jadi kamu bilang saya Sampai pelajari ya siapa tahu kapanpun, saya ini sampai nggak perlu, nggak butuh. kapanpun kalian ngebahas tentang agama saya, agama Kristen, gak bakalan pernah ketemu titik temunya karena kita beda Tapi kepercayaan. gimana ya? Saya sebenarnya pengen sih berhenti baca Biblemu, bahas Biblemu. Sebenarnya saya juga udah muak sih. Tapi gimana Iya. juga? Ini nama sesembahan saya ini kelihatan jelas nih di sini. Ini nama sesembahan saya ada di sini gitu loh. Jadi saya nggak terima ya nama sesembahan saya masih diambil-ambil tiap Kalau hari nggak kalian pegang, terima, kalian ketekin gitu kan. kalau Kalian nggak bawa terima, bobo gitu di kasur nih Bible Kalau Anda. nggak terima, nggak usah cuap-cuap di sini, cuap-cuapnya ke pemerintah lah. Loh, udah diurus ke LAI? Ya udah, berarti tunggulah tanggapan mereka. Ya udah ditunggu. Terus apa Sekarang masalahnya saya ingin- mengedukasi saya kalian? ingin- Gimana larangan saya- saya mengedukasi kalian? Sekarang edukasi saya dengan Al-Quran sedangkan nama Tuhan saya itu ada di Bible kalian. Kok mau nyuruh saya berhenti? Iya. Siapa Sekarang Anda nyuruh saya berhenti? Sekarang edukasi saya dengan Al-Quran boleh nggak? Bang, mau izin. Maling ini memang Izin, nggak tahu Bang. diri. Izin Bang Torus. Takut kan. Ayo gantian nanya. Bibelmu aja Bang bahasa Indonesia Torus. Nggak sanggup ini kan kelihatan. Saya nggak lagi apa-apa bahasa di Ayo Handi sama saya Handi. Kok, ini siapa sih Kalian langit ini? nggak Ayo Handi sama saya. Ini langit Kalian ini ngebahas siapa sih Bibel. berisik? Kalian ngebahas Bibel sampai Bibelmu kapanpun aja nggak ngerti kau. Gimana mau bahas Dengar Al-Quran kau? Botol banget kau Torus. Udin Petot, diam dulu Udin Petot. Dengar dulu Torus. Aku telah bersyukur kepadamu Bapak. Kamu Udin mau Petot, nanya Udin apa? Petot. Bentar ya, ini si Torus Bontot ini mau nanya apa ke Al-Quran? Ini udah jelas-jelas nama sesembahan saya dimaling, terus dia nyuruh saya diam. Kau punya hak apa nyuruh-nyuruh saya diam? Kau punya hak apa nyuruh saya diam di sini? Sedangkan saya memperjuangkan, ini nama sesembahan saya kalian hinakan. Mau tahu penghinaan di Bible? Penghinaan kepada nama sesembahan saya, nih aku tunjukkan data. Kamu pikir seenak sendiri gitu kamu ya? Bukain data ini. Ibu cuap-cuapnya ke pemerintah, bukan ke warga negara. Kau kan yang pakai gunanya. Bible. Kau kan pakai Bible. Kenapa kau Iya. cuma enak-enakin Kalau barang ibu curian? merasa, kalau agama ibu merasa dimaling Iya, oleh kami, cuap-cuapnya ke pemerintah. Maling nggak tahu diri bisa diem dulu nggak? Nama Tuhanmu itu siapa sih? Inilah bedanya. Nama Tuhanmu itu siapa? Bedanya ajaran kami sama ajaran Anda. Kucluk. Nama Tuhanmu siapa? Gini Nama lah, kalau Tuhanmu udah kalah- siapa, Kucluk? Kalau udah Apa kalah sih udah kalah? di Udah mute, kalah kalau udah kalah apa di mute, kau? kalau udah kalah di mute. Nyebut nama Tuhannya sendiri aja malu. Tadi udah saya bilang Bapak di surga. Oh, bukan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhanmu Yesus atau Bapak di Aku surga tambah atau satu siapa? lagi. Atau Allah? Aku tambah satu lagi. Tuhanku juga Roh Kudus, Tuhanku juga. Aku tambahin lagi Oh, nih. banyak ya Tuhannya. Iya banyak. 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 Terus ini kenapa? Kenapa nggak ditulis Yesus aja di sini? Sebab yang bodoh dari Yesus kenapa nggak ditulis di sini aja? Ibu Kenapa nggak ditulis? cuap-cuapnya- Karena kebodohan ibu Yesus cuap-cuapnya kenapa ke nggak tulis di sini? pemerintah. Enggak, saya nanya kamu. Saya nanya Jangan kamu. Nih. Saya nggak punya kuasa ke situ. Ini nggak saya punya nanya kuasa. kasus ini 1 Korintus 1:25. Kenapa kok nama sesembahan saya yang ditulis di sini?
Ibu cuap-cuapnya ke pemerintah. Ke pemerintah sedang diproses itu ke LAI, Ya bukan udah, pemerintah. tunggu. Karena itu lembaga Alkitab Indonesia, itu LAI punya Kristen, bukan punya pemerintah, paham? Itu bukan punya BUMN, Aneh. kucuk, bodoh, botol. Katanya orang LAI mayoritas. LAI Katanya bukan orang punya mayoritas. BUMN. LAI itu punya kafir Kristen, paham? Nah, Ya sekarang udah. jawab pertanyaan saya. Kenapa di 1 Korintus 1:25 kenapa di sini nggak tulis? Karena kebodohan Yesus itu lebih besar hikmatnya dari manusia. Kenapa nggak tulis kebodohan Yesus? Kenapa Aneh, nama sesembahan saya yang ditulis? Yang bodoh siapa sih? Anda cuap-cuap Ini. ke saya. Ini 1 Korintus 1:25. Coba kamu Iya. baca. 1 Anda Korintus tak- 1:25. Anda malah Anda Anda menampakkan kebodohan Anda sendiri. Cuap-cuap kepada saya nggak punya kuasa. Saya nggak nanya kamu punya kuasa apa enggak. Saya nggak nyuruh kamu rubah. Saya cuma nanya kenapa di sini nggak ditulis kebodohan Yesus. Ya kan saya Nggak bilang nyuruh tadi. kamu rubah. Coba dengar baik-baik. Saya Kenapa tahu Anda bertanya tidak sama punya saya? Emang hak saya untuk menulis merubah itu? karena Anda bukan percetakan LAI. Emang saya Paham menulis saya. itu? Emang saya menulis itu? Kamu yang terima. Dan 5 kali kiss. Sekarang gini, ibu saya kirim surat nih, atau ibu baca koran nih. Bodoh. Ini kenapa nggak ditulis nama Tuhanmu Itulah yang bodoh di sini? Itulah bedanya Maling. 1 Korintus 1:25. Kenapa yang bodoh ini? di Ini mute original lagi, di teksnya mute Theos lagi, loh. moderator, mute. Itulah Turun aja lah perbedaannya. kau maling, longor kau. Udah nggak punya ilmu, botol, sok-sokan lagi kau di sini. Botolnya nggak karuan, akut, kayak tingkah. Ini udah jelas loh, 1 Korintus 1:25 ini loh. Original teksnya itu Theos, karena kebodohan Theos. Theos itu apa? Dewa, Tuhan. Tuhan Anda siapa? Yesus. Kenapa nggak tulis kebodohan Yesus? Enak-enaknya Tuhan kau yang bodoh, kau terjemahkan Tuhanku yang bodoh, kan kampret kau. Ini lintang siapa ini? Lintang. Malam lintang. Lintang. Nah, Basmi, diem. Naul. Naul Damanik. Naul. Kenapa naik-naik diem? Tap-tap layar pencet kah? Sebentar ya, naikin lagi. Naul. Naul. 1, 2, Naul. Naul, Sekar Jambo. Sekar. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ya, Bang? Islam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Ada yang mau disampaikan? Ada. Ya, izin turunkan ya, Bang ya. Iya, makasih. Ya, makasih Bang. Sehat selalu. Ya. Kita cari lagi ya makhluk-makhluk yang bisa diajak diskusi. Kayaknya mereka ketakutan, nggak ada yang minta permintaan. Nah, ini lintang minta naik lagi nih. Awas aja diem. Lintang. Ya, monitor. Ya, Lintang, Kristen ya. Iya, tadi audionya agak ini error. Oke. Ya, gimana Pak Lintang? Ada yang mau disampaikan? Ya, ngikut aja temanya kalau ada tema. Enggak, tadi ngalir aja sih, berjalan. Tadi tentang ketuhanan, tentang kehidupan kekal, kayak gitu. Ada yang mau ditanggapin dulu? Mungkin ada yang mau ditanyain, Pak Lintang? Yang kata apa tadi? Allah itu ya? Ya. Ya, itu sebenarnya kata Allah itu kata
bahasa Indonesia atau bahasa Arab sih? Oke, berdasarkan KBBI ya. Gimana? Belum selesai. Silakan. Ya, ALLAH itu sebetulnya betul-betul kosakata Arab atau udah terjemahan sih? Itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama Tuhan orang Islam. Dalam bahasa Arab. Berarti dalam bahasa Arab itu tulisannya ALLAH begitu ya? Alif lam lam ha. Ini bentar, aku liatin ya. Bentar, ini aku liatin. Ini kan font Indonesia. Kita kalau tulisan Indonesia tahu sendirilah hurufnya Indonesia kayak apa kan? Huruf Indonesia menulis Allah itu seperti ini. Tapi kalau font Arab menulis Allah itu seperti ini. Nih. Nah, kalau nama saya di Indonesia itu kan begini nih. Khadijah, ya. Kok gini sih? Khadijah ya. Nah, font Arab tulisan Khadijah seperti ini. Jadi ini hanya perbedaan font. Tapi untuk definisinya sendiri, kalau Allah, nih, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama Tuhan, ya. Jadi orang Kristen itu Tuhannya siapa sih namanya? Namanya Allah atau Yesus. Kalau di KBBI ditulis Allah, ini kan udah tulis nih, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Jadi kita kalau nyebut harusnya ngikut kaidah bahasa Arab dong. Bacanya Allah, karena kaidah bahasa Arab bacanya Allah. Mau pakai kamus apa? Gimana? Ada yang mau ditanggapin? Kalau Khadijah tadi pelafalannya sama nggak? Arab sama Indonesia? Ini pelafalannya sama nih, Arab nih. Khadijah. Ya. Kalau sama kan? Iya, kalau Allah pelafalannya sama nggak dengan bahasa Indonesia? Sama. Nih. Dan itu disesuaikannya dengan kaidah bahasa Arab ya. Ini Allah, ini kan huruf Indonesia kan? Nah, Arabnya ini Allah. Nih, sama. Pelafalannya sama. Allah. Enggak, kalau saya baca ALLAH itu kalau secara Indonesia kan bacanya Allah ya. Enggak, kalau secara Indonesia ini KBBI nih. KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Secara KBBI yang hurufnya ini tertulis ALLAH ini adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Orang Arab kalau nyebut Allah itu ya Allah, nggak ada nyebut Allah. Allah itu nggak ada. Nyebutnya Allah. Iya, L-nya double itu jadinya bunyinya bukan Allah, tapi Allah. Nih, dalam bahasa Arab. Jadi kita menentukan bunyinya ini gimana? Allah atau apa? Oh, kita nyebutnya apa? Sesuaikan dong dengan kaidah bahasa Arab, karena Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nah, nama Tuhan Kristen ini siapa sih sebenarnya? Kok pusing banget terjemahin Theos, kok jadinya jadi ke Allah itu dari mana? Ceritanya nama Tuhan kalian siapa? Kalau Khadijah tadi kan persis ya, Khadijah. Bukan Khadijoh atau Khadijih. Maumu apa? Maumu disebut apa? Kalau dalam bahasa Arab terus maunya apa? Kan di KBBI jelas nama Tuhan dalam bahasa Arab. Orang Arab itu nggak tahu Allah itu nggak tahu, taunya Allah. Iya, maksudnya Allah itu definisinya secara KBBI itu kan Tuhannya umat Muslim dalam bahasa Arab kan. Nah, terus? Lah penulisannya dalam bahasa Indonesia itu font Indonesianya kan aja, tidak Bang. mengikuti Gimana sih ini orang? logatnya. Kalau Khadijah persis Khadijah, bukan Khadijoh atau Iya, karena nggak ada L double, Bang. Kalau L double itu jadinya bukan Allah, bukan Allah biasa gitu, bukan. Kalau L-nya double,
Itu kan L-nya ada 2, Bang. Gimana sih? Abang ini mau pakai kamus apa sih, Bang? Mau pakai Kalau kamus di dalam Inggris, bahasa Indonesia- Oxford, bisa juga. Ya, Mau kalau kamus bahasa apa? Indonesia. Dalam bahasa Indonesia kalau L double itu memangnya harusnya gimana? Udah, Bang, itu udah jelas, Bang, ya. Di KBBI gini, Bang. Abang kalau misalnya udah dikasih tahu masih bandel, mendingan kasih tahu dulu aja deh nama Tuhan Abang yang benar siapa sebenarnya. Nah, kalau di KBBI lihat baik-baik, Bang. Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, Bang. Jadi bukan dalam bahasa Indonesia, Bang, ya. Dalam bahasa Arab, Bang. Di Arab orang menyebut Allah itu ya Allah, ya. Bahasa Arab itu Allah, Bang. Paham ya, Bang, ya? Kak, sebentar Kak. Tapi dalam bahasa Aram, bentar Bang. Allah itu sama nggak berarti? Enggak, sebentar dulu Bang. Dalam bahasa Bentar, ini Aramaik. Gary ini siapa? Lagi Gary nih, Kristen Enggak, ya? Iya, gini Kak. Dalam bahasa Aramaik itu kan termasuk dalam rumpun bahasa Semit, Aramaik, Ibrani dan Arab, ya kan itu. Rumpun bahasa Semit. Mereka juga menyebut Allah itu Allah itu. Rasul ya Allah Rasul. bukan Allah ya, dan perlu diketahui ya, orang Islam ya, Tuhan orang Islam itu pegangannya tuh udah jelas Al-Qur'an. Dan di situ kami diperkenalkan nama sesembahan kami itu Allah. Jadi kami nggak perlu sama yang namanya terjemahan apa karena Allah makan kemanapun tetap Allah. Contoh ini nih. Oh gini Ini Kak, coba Kakak sebentar. Sebentar Kak, coba Kakak terjemahin yang bahasa Arabnya yang huruf hijaiyah. Ya kau lah yang coba. alif lam lam ha Kau itu lah yang coba. Kau siapa? bisa yang nyuruh aku? diterjemahkan ya. Makanya saya Kau ingin lah, bertanya. kau lah yang Saya nggak nyoba. bisa buka data. Ya udah karena cerita nggak bisa lu. on cam. Ya udah cerita Maksudnya itu lu. proper name atau generic name Udah, itu? ya itu cerita lu. Ya nggak mana saya bertanya kok. Ya diam dulu. Itu kamu nyuruh bukan nanya. Nggak gini, itu proper Diam name dulu. apa Aku generic dari tadi name? mau Ya udah silakan. Oke. udah Nah, jelas kalau nama Tuhan saya- kok, ya proper name lah, udah jelas nama kok, nama Tuhan. Kalau saya mengejanya Allah, apakah itu sama dengan Salah. Udah ya, salah. Karena jelas aja itu udah jelas di KBBI aja udah jelas dalam bahasa Arab. Jadi sesuaikan dengan kaidah bahasa Arab. Ini di Inggris pun ya, lihat nih Oxford Dictionary nih, kamu lihat nih. Allah itu apa di sini? Nih kamus Oxford lo ya. Ini kamus Oxford nih, lihat nih. Allah itu the name of God among Muslim. Muslim ya? Muslim dong. Muslim. Perlu lagi kamus mana? Perlu kamus mana lagi? Cambridge ya. Kita lihat. Allah ini apa ya? Ini kita lihat nih kamusnya nih. Nih. Aduh, bentar. Nih. Ya, kamusnya Cambridge ya. Kita lihat Allah. Allah itu apa? The name. Teman-teman sini nggak ada perlawanan nih. Ya. Balik lagi. Justru tadi saya itu Balik melafalkan. lagi ya dulu ya. Kalau saya melafalkan perlawanan. Allah, itu apakah jadi sama? Duh, tunggu ya. Aduh, Bang Handi noise. Sorry. Bentar. Bang Handi di mute dulu nih. Oke, di sini ya. Allah itu juga sama di sini. The name of God for Muslim ya. Bukan buat kalian Kristen ya. Ini nama Tuhan orang Islam ini, nama Tuhannya Muslim ini. Paham? Kalau nggak paham ya derita lu. Memang oten botol karena Kristus. Jadi kalau nggak paham gak usah kaget. Ya. Jadi nama Tuhan kalian itu siapa sebenarnya? Allah atau Yesus atau siapa? Kalau saya melafalkan Allah, apakah itu menjadi sama? Salah. Pelafalannya salah. Salahnya di mana? Salah nyebut. Muncungnya Ya, salah nyebut. Salahnya di mana? Bunyinya salah. Muncungmu bunyinya salah kalau nyebutnya kayak gitu. Kan A, L itu kan Al. Nama Tuhanmu siapa jadinya? Allah. L, A, H itu dibaca apa? Udah dijawab dari tadi. Nama Tuhanmu siapa? Kalau huruf L, A, H itu dibaca apa? Apa sih LAH? Nama Tuhanmu siapa? LAH, nama Tuhanmu siapa? LH, siapa nama Tuhanmu? Siapa nama Tuhanmu? Saya nanya baik-baik. Kan sudah saya jawab. Semua pertanyaan tadi mengenai nama Allah sudah jelas. Sekarang nama Tuhanmu siapa? Iya, itu selesai bagi Anda. Sekarang saya tanya,
Huruf LAH Tanya itu terus, dibaca pertanyaan apa? saya nggak kamu jawab. Sekarang saya tanya, Kamu Dari nanya. tadi saya tanya, kamu nggak jawab. Belum selesai soalnya. Oh, udah selesai. Huruf LAH itu dibaca apa? Secara kaidah bahasa Indonesia. Udah ya. Kalau LAH aja udah jelas lah. Kamu, aduh, mau belajar lagi kemana sih? Belajar ke TK? Kemana? Ditanya balik nggak bisa jawab. Bisa, Itu udah tapi jelas. saya Allah belum itu nama menjawab. Tuhan orang Islam. Nama Tuhan orang Islam dan itu disesuaikan dengan kaidah bahasa Arab. Sudah jelas, ya. Nah, ini herannya di Bible-mu ini, kenapa ya original teksnya itu udah jelas Theos. Dan paling kuculuknya itu saya nggak terima ya. Tercatat di 1 Korintus 1:25 itu Tuhan saya dikata-katai bodoh di situ. Original teksnya kan Theos tuh, kebodohan Theos. Kenapa nggak nama Tuhanmu aja yang ditulis di situ? Karena kebodohan Yesus gitu. Kenapa nggak gitu? Nih, kenapa harus kebodohan Allah? Kenapa nggak kebodohan Yesus gitu loh? 1 Korintus 1:25 ini. Nih, lihat nih. Kenapa ya? Kalian ngambil nama sesembahan saya, terus kalian maki-maki kayak begini, kalian bilang bodoh-bodoh gini. Itu kan original teksnya Theos. Theosmu siapa? Kenapa nggak ditulis Theos aja? Atau butuh nama Tuhan? Ya nama Tuhanmu lah, nama Tuhanmu banyak kok. Ada Yesus, ada Bapa, ada Roh Kudus, ada siapa lagi? Firman gitu. Kenapa nggak ditulis itu aja? Kenapa harus nama sesembahan saya yang dikata-katain? Itu kan bukan merujuk sesembahan Anda. Loh, bukan merujuk sembahan saya gimana? Udah jelas ini nama Tuhan saya kok. Ya, kita membacanya Kak kan Khadijah, Allah, saya bukan mau nanya, Allah. itu nama Allah itu proper name apa generic name Proper itu? name. Kucluk, udah jelas dari tadi nama Dari Tuhan mana orang bisa Islam. proper name? Sementara yang alif lam lam ha hijayah masih bisa diterjemahkan. Alah buta lah kau. Turun kau buta. Kenapa ya malam ini pasien-pasiennya buta gitu ya? Zamannya Yesus itu yang buta bisa melihat. Kenapa Zamannya bisa? sekarang Izin dulu. buta. Kenapa proper name? Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Allah itu nama atau bukan? Nama. Nama. Lanjut. Bismillah itu apa? Bismillah itu. Bodoh kali kan? Bahasa Indonesia aja nggak paham. Bismillah. Mana ada kata Allah? Bang Handi mau ngajarin ilmu yang tinggi ke dia, Bang. Enggak, kita bicara aja, kita dialog aja, nggak usah gitulah. Kalau ditanya, Udah turun kau. Kau ditanya aja satu pun gak ada yang dijawab. Mau sok-sokan lagi ke bahasa Arab. Yang udah jelas Theos saja kok maling-maling. Gak ada apa ya. Minimal kalian tuh kalau buta original teks ya bahasa Indonesianya tuh nggak usah kebangetan blow on-nya gitu loh. selamat malam. Malam. Iya Ten, agama apa Ten? Islam, Kak. Oh, Islam. Ten Islam kok salamnya gitu? SPV Bambong. SPV Bambong. Nah, SPV Bambong diam aja. Turunin. Arvid naik, Arvid. Jangan muncung aja kau keluar-keluar di bawah. Sok-sokan. Bilang nggak bisa jawab, nggak bisa jawab. Saya mau pengen ngobrol sama Bang Hendy aja lah, lebih enak. Bang Hendy. Bang Handi Sama sibuk. gua, sama gua lu, sama gua. Mau Sama apa lu? Bang apa aja lah, Bang Santeng ah. Hah? Mau apa lu? Mau apa lu? Mau duit. Bang Santang. Woi. Aku mau nanya nih. Abang tahu nggak istilah nama theophoric? Kan seperti Abdullah itu kan. Itu nama artinya, orang, nama orang iya, itu. Kalau nama orang itu nggak bisa diterjemahkan. Kalau oke, nama orang. gini Bang. Begini, itu nama theophoric istilahnya itu kan Bang. Abdullah itu kan artinya hamba Allah kan Bang.
Hamba Allah. Iya, maksudnya gini bang, diskusi aja gini. Maksudnya gini, itu hamba Allah tuh merujuk kepada siapa Allahnya itu? Sementara kan Islam kan belum lahir, kan gitu. Siapa lagi bilang Islam belum lahir nih? Abdullah itu kan ayahnya, enggak aku gini kak, aku sama bang Santang aja lebih asik ngomong. Gini bang, itu kan belum lahir kan Nabi Muhammad yang pembawa agama Islam kan. Sementara nama Abdullah itu kan nama teoforik gitu. Nah, hamba Allah itu merujuk kepada siapa Allahnya itu? Mana ada? Coba tunjukin datanya dulu, tunjukin. Mana ada? Aku belum saya buka data, bos. Apa aku baca? Buka. Bentar. Belum bisa on cam. Coba buka. Ini ya, dia bilang ya, Islam itu ada abad ke-7. Itu penyempurna. Islam sempurna itu abad ke-7 karena nabi penutup itu datangnya abad ke-7. Tapi semua nabi itu menyembah Allah. Ya wajar aja lah. Namanya Abdullah memang Tuhannya Allah, bukan Yesus. Aku gini bang, bang Santan. Nama Abdullah atau itu kan nama Iya hamba Allah. Iya hamba Allah. Hamba Allah. Terus Abdullah hamba Allah. Oke, itu kan ayahnya Nabi Muhammad kan. Oke. Ya. Nah, terus kan Islam kan belum lahir karena kan Nabi Muhammad belum ada. Hamba Allahnya itu Abdullah itu merujuk kepada Allah yang mana gitu. Sementara Ya kan Islam dulu zaman sebelum Nabi Muhammad ada itu kan udah ada Muslim dari zaman Adam. Oh begitu. Udah ada Muslim. Oh ya udah gitu ya jawabnya. Nih, Itu enak ngobrol kalau itu. nama nggak bisa diterjemahkan nih, Bre. Oke, Gua silakan. tunjukin ya. Iya. Gua tunjukin. Ini terjemahan ya. Mau nggak lo kalau diterjemahkan seperti gini nih? Yesus. Kabur bos kabur. Burem. Yesus. Wow, kamu babi. Nah, ini terjemahan loh. Lu buka dari Latin ke Indonesia. Loh kok ketawa? Bener bre. Ini bukan karangan gua ya. Lu buka di situ Y spasi sus. Artinya apa? Mau nggak diginiin lo? Ya ada itu gini bang Santang. Abang tau nggak nama teoforik? Udahlah, itu udah clear lah ya, udah clear. Nah, jadi gini, suka kan ini sebenarnya jadi Udah perdebatan lu juga. lanjut lagi sama Bunda Natali, gua lagi. Aku lebih suka sama Bang Santang lah, udah aku turun lah. Bang Hadi juga. Turun aja lah, kau takut kan? Lu suka sama gua, lu hombreng, lu dasar kampret lu. Bener-bener. Ngeri ini parah ini kamu. Memang ini ya, laki-laki oten parah ini. Pantas ngejar-ngejar gua terus dari kemarin ternyata hombreng si Gary, dasar najis. Cuit. Ih, jijai. Pantas ngejar-ngejar terus, naik terus, pengennya sama gua terus diskusi. Ternyata lu Gary. Aduh, Gary, ampun, tobat lu, Ger. Aduh, nawarin duit ke gua, ternyata lu pengen di Ih, jijik. Jijai. cicak. Aduh. Ini Bang Kentut, apa? Selamat malam Bang. Ih, Gary, pokoknya kena gigi uang kembali. Ih, jijai. pantasan ngedem terus nawarin duit, coba aduh. Ampun. Ngajak adu anggar, iya. Ih, jeruk makan jeruk. Ih. Mana oten-oten? Belum ada lagi. Ada. Banyak kalau di akun ini. Kok kenapa turun? Naik aja sini, naik ke sini. Ya, Bang Heri, selamat malam. Bang Heri. Assalamualaikum. Ada suara. Bang Heri. Bang Her. Ya, Bang Otpai. Halo. Selamat malam Bang Otpai. Cek. Halo. Bang Heri, Bang Otpai. Halo. Bang Her, Bang Otpai. Cek. Halo. Tes. Ini yang bilang tes Bang Otpai atau Bang Her? Cek Bang Her. Ya, gimana Bang Her?
Muslim apa Kristen bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi wabarakatuh. nanggepin yang tadi aja responnya sih bang, bisa kah bang? Respon apa bang? Yang bilangnya ndak ada nama Allah di Bismillah itu. Bismillahirrohmanirrohim. Ada bang? Iya, cuma mau negaskan aja sih kalau boleh. Ya, ya nggak apa-apa mereka bang, mau ditegaskan ataupun enggak sama mereka nggak bakal diterima bang. Yang penting mereka itu Islam salah, itu aja. Mereka cari remis bang, mereka itu bang. Kita udah menjelaskan ratusan kali bahkan ribuan kali ke mereka, tetap nggak diterima mereka bang. Gajah yang di pelupuk mata sama mereka nggak kelihatan, tapi kuman yang ada di seberang lautan sama mereka kelihatan jelas. Nah itulah mereka bang. Kita diskusi dari tahun berapa ya, 2018 sampai sekarang nggak ada yang menemukan mereka itu mau menerima data dari kita. Kok turun? Ya ada Bang Rasta, selamat malam Bang. Halo, selamat malam semua. Halo, selamat malam Bang. Gimana kabar Abang, masih sakit Bang? Enggak sakit. Katanya sakit Abang. Sakit apa kan? Nggak tahu saya sakit apa. Abang nggak sakit emang? Enggak ada. Coba, Abang dari deno mana Bang? Dari Kristen Protestan. Oh, udah sembuh berarti ya Bang? Sembuh apa? Kalian mau ditanya, biar tanya aja. Ya silakan Bang, kalau mau bertanya Bang. Halo Bang. Ya silakan kalau mau bertanya Bang. Bagaimana kabar host semua yang ada, sehat tuh? Saya sehat Bang, puji Tuhan. Sehat. Amin. Sehat jasmani rohani, alhamdulillah sehat. Amin. Abang sakit rohani atau sehat rohani bang? Ya, tidak ada yang sakit, semua sehat. Ya bang, ada yang mau ditanyain? Saya dapat kabar nih Bang, barusan nih Bang Rasta. Ya. Beneran ini serius. Katanya Abang itu menyembah Tuhan yang udah tua ya Bang ya? Katanya ini. Ih beneran serius Bang, ini ya saya baca ini. Udah tua loh. Ini datanya nih ada, Abang boleh buka juga Daniel 7 pasal 9 Bang. Sementara aku terus melihat tata-tata diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya udah tua bangka ini ya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba putih ya, beruban ya. Kursinya menyala api dengan roda-roda. Duduk di kursi roda juga. Aduh udah jompo Tuhannya. Ini Ada kena apinya. stroke ringan. Ada apinya juga rodanya. Iya. Ini kayaknya kena stroke ringan itu. Bener gak sih Bang ini Bang? Iya, itu di Daniel 7 kan? Iya. Bener berarti ya? Udah tua ternyata Tuhannya. Di dalamnya. Iya, duduknya di kursi roda. Nggak bisa kemana-mana berarti ya? Duduk kursi roda terus ya Bang? Ya, kemahan kuasaan Tuhan, dia menunjukkan dirinya ke Daniel seperti begitu. Oh, kemahakuasanya Tuhan sampai Tuhan menunjukkan ke Daniel bahwa dia kena stroke gitu ya Bang? Aduh. Tidak ditulis itu stroke Pak. Tidak Enggak, ditulis tapi stroke. duduk di kursi roda tapi nggak bisa. Gitu Bang. Ini parah nih. Ya Abang baik ya, keren. Itu saya nguji kesabaran Abang. Silakan Abang diskusi sama Bunda Natali nih, seorang mualaf cerdas, cantik dan terpelajar. Udah masuk TV juga MNC kemarin. MNC TV. Udah keren nih. Silakan kalau mau diskusi, ini satu kebanggaan, satu kehormatan buat Abang bisa berdiskusi dengan seorang mualaf yang sudah masuk televisi. Silakan Bang. Saya lanjut rapat lagi ya Bunda. Oh iya Kang Satria. Udah tutup Kang, udah bubar. Oh udah bubar. Mau rapat apa lagi Kang Satria ini, kayaknya nih agak lain ini. Udah selesai, dia mau rapat.
Harapannya udah, kesimpulannya cepet kok kita. Udah, berarti saya turun kalau gitu ya di Zoom ya. Dadah. Dah. Silakan Pak Rasta. Iya, saya tidak ini, saya dari sore tadi mau coba naik, cuma tidak ini. Bagi saya Kang Kian Santang, host kita ini, dia terus meneliti tentang Tuhan. Mudah-mudahan dia ketemu Tuhan secara objektif. Ketemu Tuhan? Mati dong dia. Saya pura-pura nggak dengar. Abang sama udah mati lagi. Ceritalah, santai aja lah Bang. Gimana bisa ketemu Tuhan? Iya, dia kan lakukan penelitian di perbandingan ini. Bentar-bentar, ketemu Tuhan itu maksudnya gimana? Tuhan yang kayak gimana? Ketemu Tuhan. Begini, di setiap narasi dia merasionalkan Tuhan. Jadi pikiran dia bahwa Tuhan itu sesuatu yang objektif, dibuktikan. Nggak usah lah, nggak usah nge-framing lah. Kita diskusi aja. Kan ceritanya logis, masuk akal dan Ini seterusnya. jadinya mau ngebahas Kang Satria atau ngapain sih nih? Kok malah ngegibahin Kang Satria sih? Pertanyaannya gini loh, ketemu Tuhan itu dalam mimpi atau di dunia nyata? Kan begini, narasi di sini kan bilang harus masuk akal, rasional, ini yang tepat. Iya, Satu ketemu Tuhannya komando. gimana? Satu komando semua ini. Bro, saya tanya baik-baik, ketemu Tuhan itu kamu mimpi atau di dunia nyata? Ya tidak, begini teman-teman di sini kan selalu menganggap bahwa ada yang perlu diluruskan. Astagfirullah, nggak nyambung. Kenapa ya? Nggak nyambung gitu ya hari ini ya? Bukan begitu. Satu Kan teman-teman komando. punya diskusi begini. Teman-teman punya diskusi misalnya macam tadi Daniel 7 disampaikan itu. Sampaikan ke saya bahwa ada Tuhan yang tua. Menyembah Tuhan yang tua. Jadi pemahaman teman-teman itu bahwa Tuhan itu harus seperti apa yang teman-teman pikirkan, iya kan? Enggak gitu. Nah, terus Itu kan bagaimana? Bible-mu. Ya Tuhanmu yang kayak gitu. Gimana sih? Kalau Nah, di sini terus kita pikiranmu membaca ya. bagaimana? Di Pikiranmu sini bagaimana? nggak usah pikiran-pikiran lah. Iya, pendapatmu bagaimana tentang Iya, pasti sinkron dong dengan apa yang dibaca. Masa Oke. saya bacanya di sini Tuhanmu ini kan tulisannya gini nih. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih. Nah, ini pasti kan yang aku bayangin ada sosok lanjut usia ya, manula ya. Lanjut usia ya, manusia lanjut usia, pakaiannya putih, terus rambutnya juga bersih kayak bulu domba, kan putih juga. Pasti Iya. itu dong yang dibayangin. Nah, terus terus- kursinya dengan nyala api dengan roda-rodanya dari api. Wih, ada kursi roda, ada api-apinya. Ya kayak gitu dong. Kan pasti apa yang dipikirkan sesuai dengan apa yang tertulis di sini. Dilihatnya kayak gini kok bacanya. Nggak perlu Iya. ditafsir. Begini Bu, begini, itu kan apa namanya yang ditulis itu kan itu makna rohani di dalam situ. Jadi rohani di kami itu kan ada nubuatan. Makna jangan rohani. tertawa. Biasa aja. Makanya dari tadi di awal saya udah cek Bro. kesehatan Bapak. Ini Bapak sakit Bro, rohani apa bro. enggak? Terus Ternyata. menurut kamu bagaimana? Menurut kamu bagaimana? Apanya? Saya nggak mau nafsirin. Ini Bible-mu, saya nggak mau nafsirin. Nah terus yang tertawa apa? Yang anggap lucu apa? Ya lucu lah kamu bilang ini Lucunya rohani kok ada-ada aja. Masa terus yang roh rohani naik itu kursi gimana? roda? Sebentar, Yang kalau rohani itu gimana? roh naik kursi roda ini gimana gitu loh. Terus ada Terus rambutnya gitu, menurut rambut kamu yang rohani rohani itu kelihatan. bagaimana? Loh saya Lu nggak ngomong pegang. rohani, kan kamu yang ngomong rohani. Bisa saya tanya nggak? Bisa Roh saya kan nggak tanya. kelihatan. Bisa saya tanya. Saya ini Kristen. Saya Iya bisa, belum sabar dulu kenapa? Jangan tantrum toh. Ntar dulu, dia lagi orang ngomong berdua ini, santai dulu. Iya, jangan nyolot. Begini, Ibu Hijrah yang keluar dimensi ini, Kang Sintang, kan Santang. Sintang. Iya, Kian Santang,
Roh kelihatan Menurut- nggak? Ya, Itu kelihatan nggak? Udahlah kita sama-sama tahu lah. Gak usah pura-pura nggak tahu lah. terus Roh itu nggak pendapatmu kelihatan. Kalau kamu bilang di sini rohani, masa rohani kelihatan? Lansia, ada bajunya kelihatan putih salju, rambutnya juga seperti bulu baca ayat domba. semua. Baca ayat Kok itu dibilang semua. rohani gimana Itu kelihatan kita kok Daniel dalam rohani? keadaan itu, keadaan Rambut rohani juga nyisirnya kayak gimana coba rambut rohani? Ada-ada aja. Duduk di kursi. Ini roh duduk-duduk di kursi. Nah, Rohani, roh duduk di kursi, rohnya berpantat gitu maksudnya. Rohnya duduk. terus Aduh. maksudnya ibu bagaimana? Gimana sih? Maksudnya ibu bagaimana? Enggak lah, kamu tuh lo ngada-ngada loh Pak. Kok Iya, bisa-bisanya arti dibilang rohani itu rohani? apa sih menurut ibu? Udahlah, kita udah sama-sama tahu lah. Roh itu Sudah nggak apa? kelihatan. Bicara saja. Roh itu nggak terlalu kelihatan kan? Pintar kau itu. Memang saya pintar. Pintar apanya kau? Dulu sih pernah sih botol. Dulu saya pernah bodoh sih. Dulu waktu masih Bodohnya apa? kaumnya Memang kau Paulus. bodohmu dari dulu. Iya dulu, Cara dulu diskusi pernah. saya tidak beretika kau itu. Waktu di 1 Korintus Apa? 4:10, waktu saya Apa itu kaumnya yang 10? Paulus, itu bodoh. Hmm. Kami bodoh oleh karena kata-kata ini. Kristus. Kau pegang Si dia, tampilin suruh baca. Tampilkan suruh baca dia. Taruh Rasta, tunggu. Tampilkan baru kau baca. Saya dengan ini dulu lah bro. Iya. Iya, saya jangan lagi suruh takut baca. lah. Tunggu. Sebentar, pegang. Dikira Bang Handi mau bungkus dia. Bang Handi juga nggak mau kok bungkus kamu. Nih, 1 Korintus 4:10 nih. Nah, coba kau baca itu. Ini Kristen ini, lihat Kristen separuh ini itu. jarang mau membaca ini. Gabriel mau Bukan membaca ini. jarang. Anda itu di sini semua yang Anda ucapkan ada kesesatan, bukannya. Oke. Gak apa-apa. Kamu bisa membaca, Gabriel, kamu bisa membaca atau tidak? Aku bisa baca kok, tapi ayat itu bukan sepotong itu. Kalau begitu silakan baca semuanya, monggo. Ayat itu menerangkan tentang mereka Baca kelihatan seperti dulu, bodoh. mau langsung nerangin. Baca dulu. Bisa nggak kamu membaca dulu baru nerangin gitu loh? Ambil semua ayat dulu, jangan Ya, silakan ambil Bible. Kau kan punya Bible, silakan. Ambil Bible-nya dibaca, Korintusnya. Baca satu stop. Anda membaca kami nggak ganggu kok, silakan. Kristen itu pada takut baca Bible. Bu, diam dulu Rasta, orang mau membaca Bible, diam dulu. Diam Rasta, biar si Gabriel dulu nih yang sok-sokan. Lu bukannya Korintus ya, jangan korengan, Korintus. Jangan takut baca Bible, bro. Jangan takut baca Bible. Kalau Anda membaca, kita semua diam, kita hormati Anda membaca. Bagi ayat dari Korintus berapa? 1 Korintus 4. Mulai dari 1 sampai 10 silakan aja baca. Satu perikop itu dari 6 sampai 20 tuh boleh kalau mau baca aja. Saya boleh tanya tidak? Diam dulu Rasta. Lama-lama saya turunkan kau dari pohon. Tetap di atas dulu di pohon. Ntar. Andi sabar dulu. Tadi cerita kau masuk-masuk juga mau sok-sok. Tadi ini Rasta aja bilang saya pegang omongan kau, disuruh baca aja nggak mau baca, tiba-tiba Rasta jangan takut, kita sini Rasta jangan takut, kita sini menggunakan. Udah ada Pak Gabriel. Jangan komentar, baca aja, jangan komentar. Apa enggak komentar? Aku bisa komentar, kenapa enggak? Silakan baca dulu. Satu komentar kali. 1 Korintus 4 nomor 1 sampai ke bawah, silakan. Kok diam? Baca tuh. Kok Kristen pada malas membaca Bible ya? Kami yang baca, kami yang bawa. Dia bilang jangan comot-comot. Anda disuruh baca semua, Anda nggak mau. Terus maunya apa? Ayo. Bentar lah, sabarlah, jangan seperti kesetanan lah. Setan itu bahaya loh, membawa Tuhanmu ke gunung yang tinggi loh. Iya. Memang bahaya. Bahaya, saking bahayanya Tuhanmu aja diajak-ajak, dibawa-bawa. Iya, itulah contoh bagi kami. Walaupun setan itu berkuasa, tidak seharusnya.
Udah lu jangan lu ngomong setan dulu. Lu cari Bible mau baca. Habis itu baru ke Matius 4, 8 sampai 10. Ya nggak usah framing lah, semua yang Anda soal sini kami sudah pernah dengar kok. Ya udah baca lah. Tadi katanya jangan comot-comot, disuruh baca malah serupan. Bu Hijrah dulu Kristen apa? Diam dulu Rasta. Kau jangan jadi moderator di sini. Tunggu Gabriel dulu, hormati Gabriel, dia mau membaca Bible. Baca yang keras Gabriel, jangan sampai gigi geraham lu gua kunyah ya. Ih, jijik. Kroak gitu ya. Kian santang. Karena pada Iya begini 1 Korintus 27 daripada jawaban. Enggak 1 Korintus 4. Itu jawabannya di sana. Baca dulu 1 Korintus 4. Iya, saya bisa baca. Kami buat. Iya baca lah. Baca dulu 1 Korintus 4 nomor 1 sampai ke bawah. Hey, saya sudah tahu itu ayat. Orang di bawah juga bisa baca. Sekarang saya baca jawabannya. Ya, baca dulu. Ya, saya baca 1 Korintus 27 ya. Kenapa lah kau juga 27? Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang lain disuruh, lain di. Aduh ya Allah, ini orang kok jadi blow on semua sih lu pada. 1 Korintus 4 bro. Kenapa hari ke-27? 1 Korintus 4 dulu, habis 1 Korintus 4. Kalau kamu pindah ke 27 silakan. Santai aja. Mute Anda yang santai. Kami lebih tahu Alkitab kami. Katanya jangan sepotong-sepotong. Kok langsung dipotong ke 27 gimana sih? Iya, kan Anda ambil sepotong. Ya kamu baca ini satu perikop dibaca. Silakan baca 1 perikop. Gabriel, kamu mau membaca atau tidak? Kalau enggak, tak turunin nih. Kalau kamu nggak mau membaca nih. Anda tuh takut kalau turunin saya, Anda takut. Saya tahu channel Anda ini tidak berguna sama sekali. Ya udahlah, turun aja lah, bersihin aja lah gua. Aduh ya Allah. Inilah teman-teman ya Kristen ini ya. Dia tidak mau membaca, tapi dia pintar menerangkan. Bagaimana kau mau menjawab kalau kau nggak pernah membacanya? Gitu loh, sok tahu gitu. Kita udah kasih data, jangan comot-comot. Oke, silakan baca 1 perikop. Nggak mau membaca, malah lompat kayak kodok. Sekarang kira kau Rasta bisa membaca atau tidak tuh data? Silakan. Membaca yang mana? Tuh yang ada di layar. Tunjukin Mbak Natalie. Itu. Tapi saya boleh bertanya tidak sebelum saya membaca? Baca dulu lah, baru nanya. Baca dulu ya. Jijik baca Bible. Oh iya. Aku baca dulu ya. Iya. Oke. Kang Santang kawanku. Baca. Sebentar, ini kan masih ambil buku dulu. Buku. Tadi Korintus 4 toh? 1 Korintus 4:10. Ya. Sebentar ya. Yesusku Mutia. Halo abang hostku. Abang hostku ini ganteng loh Sunar. Baca aja lu jangan. Baca. Kenapa sih? Oten laki-laki kenapa birahi semua ngeliat Kang Satria ya? Emang ganteng semua, birahi semua. Ini saya nggak birahi loh. Itu siapa? Udahlah baca. Biasa aja lu. Iya baca, udah baca. Bentar ya. Kenapa pada malas membaca ya? Iya. Ini saya lagi siap-siap loh. Tadi 1 Korintus 1 tempat ya. 1 Korintus 4 nomor 10. 1 Korintus 4. Memang kalau di gereja nggak membaca ya? Saya lebih banyak membaca daripada Anda. Ya udah bacalah. Pikiran Anda lebih tahu dong. Jadi pemecah belah. Di gereja baca tapi nggak ada yang kayak gini.
Ini juga baru tahu nih si dia ini, Pak Rasta nih. Bentar, ya. Baca cepetan. Ya, demikianlah. Ya, iya kan gitu. Tuhan adalah satunya hakim. Apa sih? Ini saya baca ya, biar saya baca untuk mereka ya. Saya baca, mereka kan mau baca, kita baca semua. Iya, Korintus baca semua. 1:4 ya, Korintus 1:4. Apa itu Apa sih Korintus 1:4? Ini kenapa Ya, mendadak kok balik balik? 1 Korintus 4. 1 Korintus 4. Ya kok bilang tadi Korintus 1:4? Nah, Iya, 1 Korintus 4. Anda kan ambil ayat 10 saja. Jadi saya baca semua. Ya kok bilang tadi Korintus Ya. 1:4? Oke, sekarang saya baca. Ya. Ya, ini tajuk pelayanan Kristus. Demikianlah hendaknya, ini ayat 1 ya. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang dipercayakan untuk menyampaikan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayanan-pelayanan yang demikian ialah bahwa mereka menunjukkan kesetiaan. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh sesuatu pengadilan manusia. Malahan aku sendiri tidak menghakimi diriku. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi apa yang tersembunyi dalam kegelapan dan menyatakan rancangan-rancangan hati. Pada waktu itu, tiap-tiap saudara-saudara, segala sesuatu ini aku berikan sebagai kiasan tentang aku dan Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya kamu jangan menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Apakah engkau miliki yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Dan tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar kamu telah menjadi raja, supaya kami pun turut menjadi raja bersama-sama dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kami para rasul tempat yang paling rendah. Sama seperti orang-orang yang telah dijatuhkan hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah tetapi kamu kuat. Kamu mulia, kami hina. Sampai pada saat ini kami haus, telanjang. Aduh, nggak kedengeran deh tuh. Ulangi bang, nomor 10-nya diulang bang. Ya. Diulang bang, nomor 10-nya bang, diulang. Oke, saya baca, Anda tolong jangan buat hal ya. Iya, hormati orang lah. Baik. Kami bodoh oleh karena Kristus. Ini nomor 10 ya. Tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, kami hina. Nomor 11. Sampai Udah, saat bang, cukup. ini kami lapar. Cukup bang, semua sampai 10 doang bang. Dipukul dan hidup mengembara. Harus baca semua. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama seperti sampah dunia, sama seperti kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk mempermalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anak yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidikan dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku nasihatkan kamu, turutilah teladanku. Sebab aku mengirimkan Timotius kepadamu, anak yang kukasihi dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan mengingatkan kamu akan jalan hidupku dalam Kristus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu jika Tuhan mengkehendakinya, maka aku mengetahui apa yang diajarkan oleh orang-orang sombong itu melainkan kekuatan mereka. Bang, poinnya udah dapat bang. Izin ya bang ya, poinnya udah dapat. Terus apa yang Anda belajar dari sana? Iya, saya mau bertanya bang, mulai dari nomor 9 dulu ya. Silakan bukan nomor 9 dulu, nomor 9 dulu.
Di situ tertulis, sebab menurut pendapatku. Menurut Anda, pendapat Paulus ini firman Tuhan atau bukan? Nomor 9, Bang. Ini adalah ilham daripada cara pengajaran dia, ilham daripada Tuhan itu sendiri. Bagaimana Saya ulang, dia Bang, ya. menerangkan tentang kerendahan hati mereka dalam mengajar sehingga kelihatan terhina. Bang, saya ulang, Bang. Ini nih, nomor 9. Sebab menurut pendapatku. Jadi ini pendapat Paulus. Pertanyaan, pendapat Paulus ini firman Tuhan atau bukan? Ilham daripada ilahi. Tapi dia berpendapat, Bang. Pendapat adalah ilham daripada ilahi. Oke, baik, nggak apa-apa. Nomor 10, Bang. Nomor 10.